Lord House mengabaikan Felix dan menoleh ke Thor dan Jormungandr. Kuharap kalian menikmati tidur kalian. Itu benar-benar menenangkan. Thor tersenyum. Jormungandr menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lord House tidak membahas topik ini lagi setelah mendengar jawaban mereka. Dia menoleh ke Lady Spink dan berkata, usulanmu mungkin tampak sederhana, tetapi kau meminta terlalu banyak dariku. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkan garis keturunanku kepada seorang anak sembarangan, yang jelas-jelas tidak layak menerimanya. Ekspresi Felix berubah serius mendengar penilaiannya. Dia tidak menyukai apa yang didengarnya namun dia tetap diam dan membiarkan Lady Spink berbicara untuknya sesuai rencana. Dia bukan anak sembarangan. Lady Spink tersenyum, dia muridku dan juga murid kedua orang tua itu. Maafkan aku tidak menyangka hubungan kalian sedekat ini. Kupikir kau menjaganya karena dia jagoanmu. Lord House menundukkan kepalanya hampir seketika. Dia seharusnya meminta maaf karena hubungan murid-guru sangat erat dan dihormati di lingkaran leluhur. Para leluhur bisa menjelek-jelekkan jagoan atau keturunan mereka sepanjang hari dan tidak ada seorang pun yang peduli. Namun, berbeda halnya dengan hubungan murid-guru. Fakta bahwa kalian bertiga menerimanya membuatku penasaran dengan kemampuannya, kata Lord House. Di matamu, kemampuannya tidak akan membuatmu tergerak. Namun potensinya pasti akan membuatmu mengerti alasan kami. Lady Spink berbagi. Potensi. Lord House tampak sedikit tertarik. Dia tahu bahwa Lady Spink adalah orang yang sangat praktis dan tidak akan pernah menyombongkan diri atau berbohong tentang apapun. Tanpa perlu dia tanyakan, Lady Spink menjabarkan apa yang membuat Felix unik dibanding lainnya dan kenapa dia yakin bahwa Felix bahkan bisa melampaui leluhur dalam hal kekuatan di masa depan. Tentu saja, dia harus mengajak Asna ke dalam tim karena dialah bagian inti yang membuat Felix memiliki potensi ini sejak awal. Dia tidak khawatir tentang Lord House yang terus menyebarkan rahasia Felix kepada primogenitor lain karena dia tahu bahwa Felix adalah anggota dewan yang netral. Dia tidak tergabung dalam golongan manapun dan sama sekali tidak memiliki musuh karena gaya hidupnya yang minimalis. Bahkan makhluk tak berwujud pun tinggal di dalam dirinya dan membantunya. Lord House menoleh ke Felix dan berkomentar, sungguh makhluk kecil yang menarik. Felix tidak tahu apakah dia berkata dengan ekspresi yang baik atau tidak karena dia benar-benar tidak memiliki ekspresi wajah sementara nadanya tetap statis sepanjang waktu. Itu seperti robot yang berkomunikasi dengan mereka. Jika seperti ini, aku yakin dia bisa menggunakan garis keturunan leluhur lainnya. Jika aku masih ingat, beberapa tetua sudah meninggal dan tidak akan keberatan dengan permintaanmu. Lord House bertanya, sudah dapat diduga bahwa Lord House akan mengetahui bahwa permintaan mereka agak tidak masuk akal. Lagi pula, mereka bisa saja memilih primogenitor yang jauh lebih aman tanpa membayar apapun alih-alih mencoba membuat kesepakatan dengannya. Suatu kesepakatan yang mungkin akan membuat Lady Spink merasa rugi secara finansial untuk waktu yang lama. Lady Spink sudah mengantisipasinya dan siap untuk jujur. Masalahnya adalah, pencuri kecil itu berhasil mengamankan sebuah telur yang kami yakini mungkin diciptakan oleh alam semesta untuk menggantikan Paragon of Sins. Untuk pertama kalinya, Lord House menunjukkan ekspresi yang berbeda melalui nada suaranya. Hal ini sedikit mengejutkan Lady Spink karena ini adalah pertama kalinya dia melihat dia menjadi bingung terhadap sesuatu. Apakah dia punya hubungan dekat dengan Paragon of Sins? Pikir Lady Spink, aku tidak pernah mendengar tentang ini dari manapun. Jika memang benar, maka dia mungkin tidak akan membantu kita. Lady Spink tidak takut kalau Lord House akan membocorkan berita itu kepada Paragon of Sins kalau dia adalah temannya atau semacamnya. Itu karena dia tahu bahwa Lord House akan merasa tidak pantas untuk membagikan informasi yang diperoleh di rumahnya sendiri kepada orang lain tanpa izin. Dia adalah tipe orang seperti itu dan itulah sebabnya dia dihormati oleh lingkaran leluhur meskipun dia jarang berinteraksi dengan mereka. Seberapa yakin Anda? Saya tahu Anda tidak pernah mengumumkan sebuah teori tanpa memiliki keyakinan setidaknya 50% untuk membuktikannya. Tanyanya dengan nada serius. Sekarang jelas bagi semua orang bahwa dia terlalu terlibat dalam masalah ini karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Sekitar 70%. Lady Spink menekankan, tetap saja, satu-satunya cara untuk benar-benar membuktikannya adalah dengan menerima garis keturunanmu dan menetaskan telurnya. Mendengar hal itu, Lord House terdiam beberapa detik. Aku tidak tahu apakah teorinya benar atau tidak, tetapi aku bersedia mencobanya jika itu berarti kematian penyihir tua itu.
Lord House mendesah dalam hatinya, selama dia masih hidup, aku akan selalu dipaksa untuk tinggal di pinggiran alam semesta, bukan di alam kekosongan. Kalau keempat orang itu mendengar pikirannya, mereka pasti akan tercengang. Pertama-tama, mereka semua percaya bahwa Paragon of Sins adalah seorang manusia karena ia menampilkan dirinya seperti itu dalam beberapa kali kemunculannya. Kedua, The Void Primogenitor sebenarnya dilarang memasuki Void Realm. Mereka tidak akan percaya bahkan jika Lord House mengaku. Itu karena alam Void adalah satu-satunya tempat dengan energi unsur Void. Jadi, jika dia tidak bisa mengaksesnya, itu artinya dia terpaksa mengirim bawahan untuk mendapatkannya. Kalau tidak, ia tidak akan mampu bertahan lama dan terpaksa berhibernasi. Saya bersedia menerima lamaran Anda jika beberapa persyaratan saya disetujui. Lord House memberitahu, silakan. Pertama, aku tidak meminta imbalan apapun, tetapi kalian semua akan berutang budi padaku yang akan bertahan selamanya. Lord House menunjuk Felix dan berkata, bahkan kau. Felix agak terdiam karena berutang budi pada entitas kosmik seperti itu. Meski begitu, dia tetap menganggukkan kepalanya cepat, sambil tahu bahwa saat tiba saatnya Lord House membutuhkannya, hal itu masih jauh di masa depan. Yang lainnya menganggukkan kepalanya dengan santai. Merupakan praktik umum di kalangan para pewaris untuk berutang budi jika satu pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan pihak lain selama kesepakatan. Kedua, aku ingin menyimpan sedikit kesadaranku di dalam ruang kesadarannya untuk mengawasi penetasan dan juga penggunaan garis keturunanku. Lord House berkata, aku tidak memiliki keturunan atau pengikut yang masih hidup. Jadi, jika garis keturunanku akan muncul, sebaiknya digunakan dengan cara yang pantas. Itu hanya akal sehat. Lady Sphinx setuju. Yang lain pun menyetujui syaratnya. Bahkan Asna tidak mengamuk seperti biasanya. Lagi pula, dia akan segera tinggal di UVR. Syarat terakhirku adalah membiarkan alam yang mengambil jalannya. Lord House berkata dengan nada tegas, jika makhluk di dalam telur itu memiliki tujuan untuk menggantikan Paragon of Sins, maka kau tidak dapat mengubahnya. Kondisi ini membuat mereka kecewa karena tidak menyangka bahwa Lord House benar-benar menginginkan penggantian itu terjadi. Sepertinya hubungan mereka tidak sedamai yang kukira, pikir Lady Sphinx. Yang lain berpikiran sama tapi tak seorang pun menyuarakan pertanyaan mengenai masalah itu. Mereka hanya menganggukkan kepala tanda setuju dengan syarat terakhirnya. Tidak ada gunanya menghalangi Nemo melakukan pekerjaannya. Lagi pula, dia mungkin memerlukan waktu 100.000 tahun sebelum dia tumbuh dewasa sepenuhnya. Pada saat itu, Felix kemungkinan besar tidak memerlukan cadangannya jika ia terus tumbuh dengan kecepatan ini. Tolong kirimkan aku alamatnya, pinta Lord House sambil berdiri. Aku akan mengurus pengirimannya untukmu. Kami menghargainya. Lady Sphinx membuat tautan dan mengirimkannya kepadanya. Setelah membacanya, Dewa House berkomentar, akan memakan waktu 1 atau 2 bulan bagi bawahanku untuk menyampaikannya bahkan jika dia melakukan perjalanan antara kehampaan dan alam semesta materi dengan kecepatan tercepatnya. Dia pasti sangat jauh. Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. Kau tidak tahu apa-apa, kata Lady Sphinx, bawahan hampa miliknya bahkan lebih cepat daripada cacing luar angkasa dalam hal menjelajahi alam semesta. Jadi, jika mereka masih membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan, itu artinya dia sudah dekat dengan tepian alam semesta. Sejauh itu, Felix menarik napas dalam-dalam mendengar kesimpulannya. Dia tahu bahwa tepi terdekat alam semesta setidaknya berjarak puluhan miliar tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Aku tidak ingin membuatmu tertahan terlalu lama, kata Lord House sambil berdiri dari tempat duduknya. Felix dan yang lainnya mengerti isyaratnya dan berdiri mengikutinya. Senang bertemu Anda lagi, Lord House. Lady Sphinx tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Senang sekali rasanya. Lord House mencium punggung tangan wanita itu dengan anggun sambil berpikir, kau memberiku harapan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Thor dan Jormungandr menjabat tangannya, meninggalkan Felix sendirian. Felix menekan kegugupannya dan menundukkan kepalanya dengan hormat, tidak menawarkan jabat tangan. Kenapa? Dia tahu bahwa Lord House tidak akan menerimanya. Dia tidak layak dan Lord House memastikan untuk membuatnya mengerti hal itu sebelumnya. Setidaknya, dia punya akal sehat. Lord House tersenyum dalam benaknya saat dia melihat Felix hancur menjadi partikel-partikel cahaya bersama yang lainnya. Setelah ruangan itu dikosongkan, Lord House bergumam pada dirinya sendiri,
Jika aku ingin telur itu menetas lebih cepat, aku perlu mengumpulkan sejumlah besar energi kehampaan murni juga. Mengandalkan mereka untuk mengumpulkan energi kehampaan tidak akan cukup. Tapi, aku harus melakukannya dengan hati-hati dan saksama. Kalau tidak, penyihir jahat itu akan mengetahuinya. Lord House mendesah, bahkan saat tinggal di pinggiran alam semesta, aku tidak bisa lepas dari mata kekosongannya. Tampaknya bahkan Lord House, salah satu makhluk terkuat di alam semesta, mengalami masalah yang cukup besar hingga membuatnya merasa putus asa. Setelah Felix dan yang lainnya kembali dari rapat, mereka mengadakan rapat untuk membahas poin-poin yang disampaikan. Yang paling menonjol adalah perubahan sikap Lord House saat Paragon of Sins disebutkan. Bagaimana menurutmu? Tanya Thor sambil menatap Lady Spink. Aku tidak tahu. Lady Spink mengernyitkan alisnya sambil berkata, dari kelihatannya, dia tampaknya memiliki hubungan yang buruk dengan Paragon of Sins. Tapi, kita tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya dipikirkannya. Itu tidak penting bagi kami, kata Jormungandr, kami tidak perlu ikut campur dalam masalahnya. Kami sudah punya banyak masalah. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Meski mereka ingin menetaskan Nemo, mereka tidak tertarik menjadikan Paragon of Sins sebagai musuh. Lady Spink sudah punya masalah dengan Cham Primogenitro Kumiho sementara Thor dan Jormungandr perlu mengalahkan anggota The Darkin Faction. Sedangkan Felix, dia mungkin akan menghadapi mereka semua dengan satu atau lain cara. Jadi, hal terakhir yang dia inginkan adalah membuat marah Paragon of Sins. Sebaiknya aku mulai berlatih, ini mulai menakutkan. Felix menyadari bahwa ia mulai lebih sering terlibat dengan urusan lingkaran leluhur. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia sedang berjalan di garis abu-abu yang tipis. Jadi, dia pamit dan masuk ke ruang UVR milik Thor. Kemudian, memulai kembali latihannya di puncak gunung bersalju sendirian. Beberapa hari kemudian, materi Felix dikirimkan oleh seorang kurir pengantar yang berpengalaman. Saat Felix mengonfirmasi paket itu, ia meminta Ratu untuk membawanya sejauh mungkin. Ia tidak percaya bahwa kurir itu tidak akan menjual koordinatnya setelah mengonfirmasi identitasnya. Mereka mungkin terikat kontrak tetapi ada banyak cara jahat untuk mewujudkannya. Saat pesawat ruang angkasa itu terbang dengan kecepatan cahaya menuju lubang cacing yang mengarah ke galaksi Bima Sakti, Felix berada di dalam salah satu laboratorium mini Lady Spink di UVR. Saat ini ia tengah berlatih meramu ramuan kesunyian. Itu adalah ramuan peringkat 3 bintang 3 yang dikenal karena efek halusinasinya selama proses pembuatan. Karena fokus para penyihir tidak akan terpengaruh selama proses pembuatan ramuan, ini merupakan hukuman mati bagi mereka. Di sisi lain, pertahanan mental Felix lebih dari cukup untuk menangani halusinasi lemah seperti itu. Jadi, tingkat kesulitannya diturunkan dari 3 bintang menjadi hanya 1 bintang. Dengan keahliannya dalam persiapan dan bujukan Kuak Mire, ia dengan mudah meramu lebih dari 10 ramuan dari 17 percobaan. Ini seharusnya cukup latihan. Felix tersenyum percaya diri saat keluar dari UVR. Ia meminta Ratu untuk berhenti di suatu tempat di dekatnya dan menunggu beberapa detik. Pesawat ruang angkasa dalam keadaan siaga. Sang Ratu memberitahu dengan nada monoton. Felix keluar dari VR Pod dan menuju lab. Tidak ada yang terlalu mewah dibandingkan dengan laboratorium Lady Spink, tetapi cukup bagi peneliti pemula seperti dia. Setelah dia masuk, dia langsung menuju ke meja pembuatan ramuan yang kosong dan mengirimkan 3 porsi bahan untuk ramuan kesunyian. Kemudian, ia pergi ke lemari kaca dan mengeluarkan peralatan gelas. Ia meletakkan apa yang ia butuhkan dengan hati-hati di meja kedua. Selanjutnya dia memancarkan 2 kuali perak yang dibelinya dan mengambil napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Felix menyipitkan matanya karena berkonsentrasi dan mulai menjalankan sihirnya dalam keheningan total. Tak ada penonton, tak ada sorak-sorai, tak ada makian, tak ada ujian, tak ada apa-apa. Hanya pembuatan ramuan murni demi dirinya sendiri. Di bawah lingkaran ketenangan ini, Felix berhasil meramu 5 ramuan dari 10 porsi yang dibelinya. Percobaan pertamanya dalam meramu ramuan tingkat 3 dan dia berhasil mengamankan 50% porsinya. Jika para penyihir di akademi mendengar hal itu, mereka pasti akan merasa iri, putus asa, dan terakhir, lega. Lega bahwa dia tidak tinggal di akademi saat ini terjadi. Phew, tak percaya aku berhasil meramu 3 ramuan bonus. Felix tersenyum puas sambil memegang botol bulat berisi zat seperti kabut biru. Jika aku menjualnya ke Luby,
aku mungkin bisa meraup 370 juta SC dari masing-masingnya. Felix menghabiskan kurang dari 60 juta SC untuk setiap ramuan. Ini berarti, ia memperoleh sedikitnya 300 juta keuntungan dari setiap ramuan. Ini benar-benar mencetak uang untuknya. Lagi pula, bahan-bahannya murah tetapi ramuan itu masih terbatas di pasaran karena ketidakmampuan para penyihir untuk meramunya dengan sukses dan konsisten. Karena efek ramuan tersebut meningkatkan pertahanan mental selama beberapa bulan, ramuan itu sangat diinginkan oleh para pemain, petarung, penjelajah, dan bahkan bangsawan kaya raya. Meski begitu, minuman itu mungkin hanya diminum sekali atau dua kali sebelum pikiran menjadi kebal terhadap efeknya. Inilah alasannya mengapa Felix tidak pernah repot-repot membelinya sebelumnya. Lebih baik menyimpannya untuk permainan yang jauh lebih berbahaya seperti permainan yang akan datang. Teguk-teguk, Felix membuka tutupnya dan langsung meminum satu. Berkat kekebalannya terhadap racun, dia tidak menderita efek samping berupa halusinasi acak selama beberapa jam berikutnya. Aku tidak merasakan perbedaan apapun dari sebelumnya. Felix merenung, lebih baik mengujinya di UVR untuk memastikannya. Felix masuk kembali ke UVR dan memasuki ruang pribadinya. Kemudian, dia meminta Ratu untuk menciptakan boneka dengan kemampuan mempengaruhi mental yang cukup kuat untuk mengalahkan Bloodliner alam asal. Mengikuti instruksinya, Sang Ratu memanifestasikan serangga merah humanoid dengan antena di atas kepalanya dan banyak sensor kecil di tubuhnya yang menyerupai helaian rambut. Ia memiliki rangka luar yang halus yang membuatnya tampak seperti mengenakan pelindung tubuh. Pejabat tinggi dari ras sarang. Felix mengernyitkan alisnya saat menatap tajam ke arah serangga humanoid itu. Kalau ada satu ras yang ditakuti Felix untuk dihadapi dalam permainan, itu sudah pasti ras Hive. Mereka adalah ahli dalam seni kesadaran dan pikiran. Lebih buruknya lagi, jika dua di antara mereka berakhir di permainan yang sama, mereka akan dapat menyinkronkan serangan pikiran mereka untuk meningkatkannya. Hal ini selalu membuat lebih sulit bagi yang lain untuk bertahan melawan mereka dalam permainan. Jika mereka tetap bertahan sebagai yang terakhir, orang yang memiliki hierarki lebih tinggi dalam Hive Race akan mengklaim kemenangan. Bahkan jika orang lain harus mati agar hal itu terjadi, dia akan dengan senang hati melakukannya. Saya siap. Felix mendesah oke dengan tangannya dan mulai menatap serangga humanoid tepat di matanya. Sebelum ia menyadarinya, ia menyadari bahwa ia telah terdampar di tengah lautan tak berbatas. Langit, air, rakit yang ditumpanginya, semuanya terasa begitu nyata. Sepertinya aku tidak menghalanginya sepenuhnya. Felix mengernyitkan alisnya saat melihat pemandangan itu. Ia menyadari bahwa ia berhalusinasi dan ingat siapa yang melakukan hal ini kepadanya dan di mana kejadiannya. Pengenalan diri ini tidak mungkin terjadi tanpa dia meminum ramuan kesendirian. Sebaliknya, dia akan kehilangan semua ingatannya dan percaya bahwa dia benar-benar terdampar di sini. Jika itu yang terjadi, itu artinya dia sudah mati. Namun setelah mengenali dirinya sendiri, Felix dengan cepat mengambil tindakan pencegahan yang telah dilatihnya untuk menghentikan halusinasi tersebut. Gila, ia berubah menjadi listrik dan memasuki kawat besi tipis yang melilit pergelangan tangannya tepat di bawah gelang up-nya. Saat dia melakukannya, dia kehilangan semua akal sehatnya, membuatnya terpaksa meninggalkan halusinasinya. Dalam waktu kurang dari sepersekian detik, ia berubah kembali ke wujud manusia. Hanya saja kali ini, ia benar-benar berada di dunia nyata. Untuk memeriksa ulang, Felix mencicipi ujung jarinya yang mengeluarkan sedikit kabut kuning. Saat ia merasakan sesuatu yang baru dan asing, ia tahu bahwa ia berada di dunia nyata, bukan di lapisan halusinasi lainnya. Ratu, hentikan latihannya, pinta Felix sambil duduk. Semua tindakan pencegahan berjalan dengan baik. Mungkin berbeda dalam permainan, tetapi persiapan saya seharusnya cukup untuk mengatasinya. Felix tidak pernah santai dalam hal membangun pertahanan terhadap kemampuan yang mempengaruhi mental. Dia tidak sekadar merengek bahwa kemampuan mental adalah kutukannya tanpa secara aktif mencari cara untuk bertahan hidup. Kombinasi transmutasi petir dan bujukan beracun baru inilah hasilnya. Alasan dia menciptakan bujukan baru adalah karena dia tahu bahwa halusinasi adalah rekayasa ingatan. Jadi, jika dia merasakan sesuatu yang baru, itu hanya berarti dia tidak berhalusinasi. Setelah menghabiskan 1 jam di dalam UVR menerima serangan mental dari ras spiritual kuat lainnya, Felix memutuskan untuk mengakhirinya sekarang dan memutar roda.
Semua persiapannya sudah dilakukan dan dia merasa puas. Jika dia kalah, dia tidak akan merasa bersalah. Kecuali jika itu adalah pertandingan sang juara. Pada saat itu, ia akan menerima pukulan yang sangat keras. Felix duduk di tempatnya yang biasa di ruang tamu. Ia mengeluarkan hologram dengan tombol hijau lalu menekannya segera. Roda warna-warni itu muncul dan mulai berputar cepat seperti biasa. Felix menatapnya beberapa detik sebelum menghentikannya. Ting ting ting. Dia sudah menggunakan kupon pilihan formatnya, yang membuatnya terpaksa menerima format apapun yang akan menghiasi dirinya. Tolong sesuatu yang aku tahu. Tolong sesuatu yang aku tahu. Ting. Selamat atas pemilihan format teka-teki. Kedengarannya menjanjikan, kata Felix sambil tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menekan tombol kedua dan memperhatikan roda itu berputar lagi. Ting ting ting. Berhenti. Roda memperlambat kecepatannya selama beberapa detik hingga berhenti, meninggalkan jarumnya yang ditempatkan pada papan berwarna hijau. Selamat atas pilihan permainanmu, Bomber-Bomber. Felix melihat ke sebelah kanannya dan mendapati rincian permainan itu. Platform permainan, permainan supremasi individu universal. Format permainan, teka-teki edisi labirin. Nama game, Bomber-Bomber. Jumlah peserta, 19 masih bertambah. Kekuatan yang diizinkan, sistem ras manusia, dari alam kebangkitan ke alam asal. Kumpulan hadiah, batu bermutu tinggi, batu bermutu puncak, Vial of Nothingness, Bullsroot, Life Taker Dagger. Infinity Gauntlet. Aturan permainan. 1. Semua pemain akan diteleportasi ke atas labirin raksasa. 2. Setiap pemain akan memiliki jarak yang sama dari pusat labirin. 3. Labirin akan dibuat dari kotak coklat raksasa dan dinding metalik. 4. Kotak coklat dapat dihancurkan dengan menggunakan bom khusus. Dinding logam tidak dapat dihancurkan. 5. Para pemain diharuskan menempa jalan mereka sendiri ke pusat dengan menghancurkan kotak-kotak coklat. 6. Pemain tidak dapat melewatinya, memanjat, menggali di bawah kotak atau tembok. 7. Setiap pemain akan memulai dengan set bom yang sama. Set berisi 5 bom peledak lemah. 8. Satu-satunya metode untuk mendapatkan bom adalah dengan menjarah pemain lain atau menemukannya dalam peti harta karun. 9. Beberapa peti akan disembunyikan di dalam kotak coklat. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan meledakkan kotak coklat. 10. Peti harta karun hadir dengan berbagai tingkat kelangkaan, umum, langka, epik, legendaris. Peti dengan tingkat kelangkaan yang lebih tinggi dapat menyediakan bom dengan berbagai efek unik. Bom pembekuan, bom beracun, bom pelambatan waktu, .dll. 11 peti harta karun memastikan bahwa penjara akan memperoleh setidaknya 3 bom lemah. 12 peti harta karun diisi dengan barang-barang bagus lainnya yang layak diperjuangkan. Kantong GP, material langka, artefak, peta reruntuhan kuno, .dll. 13 bom lemah dapat meledak dalam 4 arah dan hanya menghancurkan 1 kotak di setiap arah. Bom kuat dapat menghancurkan 2 kotak di setiap arah. Bom unggul dapat meledakkan 3 kotak di setiap arah. Terakhir, bom nuklir dapat meledakkan 5 kotak di setiap arah. 14 bom lemah dapat menyebabkan kerusakan ringan pada pemain. Bom kuat dapat menyebabkan kerusakan serius. Bom unggul mematikan bagi pemain. Bom nuklir akan langsung membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. 15 di tengah labirin, pintu keluarnya akan berada di dalam kotak hitam raksasa. Kotak itu hanya dapat diledakkan dengan 5 bom superior yang ditempatkan di semua sisi atau 1 bom nuklir. 16 pemain pertama yang keluar dari labirin akan dinyatakan sebagai juara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka antarmuka profil SG Anda. Semoga beruntung bagi semua peserta. Mode permainan yang menarik. Felix mengusap dagunya sambil mengingat game VR serupa yang cukup populer di kehidupan sebelumnya. Konsepnya hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah kematian nyata bagi para pemain dalam game SG dan hadiah dalam peti tidak bersifat virtual dan tidak berguna. Karena mereka tidak melarang kemampuan penglihatan, akan sulit membunuh pemain lain dengan ledakan. Felix mengerti bahwa semua pemain dalam permainan ini akan memiliki kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan indera mereka. Mustahil bagi pemain untuk mencapai peringkat ini tanpa memiliki kemampuan sensorik atau sifat bawaan. Karena anggapan ini, ia mengetahui bahwa permainan tersebut akan sangat membatasi jarak kemampuan sensorik. Terserah, yang penting mereka tidak melarangnya sepenuhnya.
Visi kebenaran Felix merupakan aset besar baginya dan ia berencana untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Mari kita lihat dengan siapa aku akan berurusan. Felix melambaikan hologram permainan ke samping dan mengklik daftar peserta. Flamebearer _8779 Red Dragon Link Platinum, tingkat puncak, menang 18 kalah 2. Untuk keterangan lebih lanjut, klik pada nama. Detraitor _9987 Setegian Platinum, tingkat tinggi, menang 9 kalah 1. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Disfigured Beauty _1211 Natur Centaur peringkat Platinum, tingkat puncak, menang 17 kalah 3. Untuk The Executioner _3429 Eosnian peringkat Platinum, tingkat tinggi, menang 18 kalah 3. Untuk Tuan Tanah yang belum dibayar _6996 Manusia, peringkat Platinum, tingkat rendah, menang 8 kalah 0. Untuk Bikoloni Official N487 Hive Rache, peringkat Platinum, tingkat puncak, menang 19 kalah 2. Untuk Wowefsnero _43 Dragolus, peringkat Platinum, tingkat menengah, menang 7 kalah 0. Untuk Oho, seorang anggota ras Dragonlus, Jormungandr tersenyum, mereka pasti juara Aspidochelone. Hebat, mereka saja yang harusnya begitu. Felix memutar bola matanya setelah mengingat kejenakaan aneh dan menyebalkan dari ras unik ini. Dia mengklik nama mereka dan profil mereka muncul di hadapannya. Dia melirik foto profil mereka dan mendapati seekor kura-kura raksasa berwarna zamrud dengan 4 anggota badan bersisik dan 2 leher panjang, muncul dari cangkangnya. Satu lehernya terhubung dengan kepala naga hitam berduri dan leher lainnya terhubung dengan kepala kura-kura zamrud kecil dengan gertakan. Kelopak mata Felix tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut setelah melihat kepala naga menggigit leher kepala kura-kura. Dia tampak kesal sementara yang lain tampak tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diduga, kepribadian ras ini selalu sama, yang satu mudah tersinggung dan yang lainnya terlalu banyak bicara. Komentar Felix sambil menutup foto profilnya, sungguh, kecocokan genetik terburuk dalam sejarah alam semesta. Felix bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Reputasi Dragonlus di seluruh jagat raya tidak patut dikagumi sedikitpun. Sebaliknya, mereka menjadi bahan tertawaan dalam setiap perbincangan jika nama mereka disebut-sebut. Sudah bisa diduga, karena setiap kali mereka terekam dalam video, mereka tampak saling menggigit leher masing-masing dengan ganas. Felix sebenarnya merasa aneh dengan kenyataan bahwa primogenitor bumi Aspidochelone memilih mereka sebagai juaranya. Lagi pula, mereka dikenal memiliki kerja sama yang terburuk karena kepribadian mereka yang bertolak belakang. Mereka tidak dapat menyelesaikan satu perkelahian pun tanpa berakhir dengan saling menggigit. Karena mereka memiliki begitu banyak kemenangan, itu berarti mereka berbeda dari yang lain. Felix tidak berani meremehkan mereka meski mereka tampak seperti bahan tertawaan di foto profil mereka. Dia tahu bahwa mereka merupakan campuran ras dari ras naga bangga dan ras penyu surgawi. Kedua ras tersebut berada dalam 10 ras terkuat di alam semesta dan merupakan pemimpin SGA. Jadi, wajar saja jika ras bibrida dari mereka akan menghasilkan terciptanya bentuk kehidupan kuat yang mampu memiliki aset terkuat dari kedua ras. Jika bukan karena fakta bahwa kepribadian kedua ras itu diwariskan, Dragonlus akan mencaplok satu ras di 10 besar dan menggantikan mereka. Mungkin mereka baik-baik saja satu sama lain dan foto profil itu hanya cara untuk menurunkan kewaspadaan kita. Felix menggulir ke bawah pada profil mereka dan mengklik rekaman pertandingan dan sorotan mereka sebelumnya. Dia memilih yang paling banyak dilihat di jaringan dan mulai menontonnya. Saat video berakhir, Felix hanya bisa menarik napas dalam-dalam atas apa yang baru saja disaksikannya. Pembantaian total 3 pemain dalam permainan Platinum. Lebih parahnya lagi, kelima pemain itu tidak meninggalkan sedikit pun goresan pada tubuh mereka. Bajingan itu tidak main-main. Ekspresi Felix berubah serius saat ia mulai menonton tayangan menarik lainnya. Ketika dia selesai, dia merasakan adanya krisis yang menghampirinya. Aku tidak bisa mengalahkan mereka dengan pertahanan mereka yang tidak normal. Bahkan serangan terkuatku tidak akan mampu menembus kulit mereka. Felix meringis, cangkang mereka sudah cukup kuat untuk membuat semua orang putus asa. Namun kulit mereka sebenarnya terbuat dari sisik naga. Ini benar-benar kombinasi pertahanan yang sempurna. Lebih buruknya lagi,
Felix tahu bahwa toleransi mereka terhadap racun dan kejutan bukanlah hal yang bisa diremehkan. Jadi, jika dia ingin meracuni mereka, dia perlu meningkatkan potensinya hingga sangat tinggi, sehingga akan menguras habis energinya dengan segera. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kecepatan. Felix berpikir, tapi, mereka menutupinya dengan cara mengisi seluruh area menjadi ladang berlumpur. Ini membuat musuh tidak bisa bergerak cepat di sana. Sementara itu, mereka bisa meluncur di atasnya dengan sangat cepat menggunakan cangkang mereka. Felix mengetukkan jarinya di atas meja sambil terus menganalisis video mengenai serangan mereka. Dragonhead mampu menghembuskan api terpanas di alam semesta. Dragon's Flames. Jadi, mereka mewarisi manipulasi elemen tanah yang terbatas dan satu kemampuan api tetap dari ras naga. Asna bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya begitu dari video mereka. Felix menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa ras Dragonlust tidak dilahirkan dengan dua manipulasi elemen yang terbatas, api dan tanah, meskipun mereka merupakan campuran dari dua ras yang unggul. Sebaliknya, mereka mewarisi salah satu manipulasi dan beberapa kemampuan ras lainnya. Itu semua tergantung pada kemurnian garis keturunan. Jika itu buruk, mereka mungkin tidak akan mewarisi satu pun manipulasi terbatas, tetapi hanya beberapa kemampuan. Jika Wewsnero memiliki kombinasi hebat antara serangan kuat, pertahanan tak terlihat, dan kecepatan, mereka dapat dikatakan memiliki garis keturunan yang sangat murni dibandingkan dengan saudara-saudara mereka. Permainan ini sungguh tidak akan mudah untuk dipahami, kata Felix sambil menutup semua hologram. Apakah kamu ragu-ragu? Tanya Lady Spink, bukankah sebaiknya kita bertaruh besar pada permainan ini? Apa yang kau bicarakan? Felix meremas buku-buku jarinya sambil menyeringai tipis. Aku hanya bilang ini akan sulit, bukan mustahil. Itulah yang ingin ku dengar. Thor menyeringai, ini adalah permainan perkenalanku, lebih baik kau membuatku bangga di hadapan orang-orang tua itu. Baiklah, cukup menekannya. Jormungandr menepuk tangannya dan berkata, biarkan dia mempelajari lawan-lawannya dengan tenang. Kita akan bertemu dengan Aspidochelone dalam beberapa menit. Mendengar hal itu, Felix mengembalikan daftar itu dan mengklik pemain lain. Hanya karena mereka bukan juara primogenitor, tidak berarti mereka lebih mudah ditangani. Sebaliknya, dia lebih khawatir berhadapan dengan pejabat lebah dari perlombaan sarang daripada juara Aspidochelone. Lagi pula, ia dapat dengan mudah melarikan diri dari mereka kapanpun ia mau karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi beberapa pemain dalam permainan ini. Petugas lebah dapat menahannya selama sepersekian detik hingga sedetik penuh di dalam halusinasi. Jika dia bersekutu dengan pemain lain, momen singkat itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan kepala Felix hingga berkeping-keping. Jadi, meskipun sudah mempersiapkan diri, Felix tidak mau bertemu dengan pejabat lebah dalam permainan. Sial, dia berencana melarikan diri pada pandangan pertama. Tidak ada salahnya mundur saat menghadapi lawan yang bisa menjatuhkan Anda. Bagaimana dengan lawan lainnya? Masing-masing memiliki metode bertarung yang unik dan menakutkan dan Felix akan menghabiskan 10 hari berikutnya, bersiap untuk menghadapi mereka semua baik secara individu maupun bersama-sama. Apapun yang diperlukan untuk memenangkan permainan ini. Sementara Felix melakukan penelitiannya, Lady Spink dan kawanannya saat ini sedang duduk di ruang tamu rumah OVR miliknya bersama Aspidochelone. Dia masih tampak seperti kura-kura tua yang keriput. Senang sekali bertemu denganmu lagi, Saudara Thor. Ia menyambut dengan senyum lebar dan lembut. Senang bertemu denganmu, saudaraku. Thor menundukkan kepalanya sebagai jawaban. Aspidochelone adalah salah satu dari sedikit tetua dewan, yang dihormati dan dipercaya oleh hampir semua primogenitor. Dia memiliki status netral dan akan membantu siapapun yang membutuhkan. Tentu saja dengan harga yang setara. Siapa yang tahu kalau juara kecil kita akan bertemu secepat ini? Aspidochelone berbagi. Sejujurnya, aku lebih suka bertemu dengan anggota faksi Darkin lagi. Kata Jormungandr, aku yakin mereka menginginkan hal yang sama setelah kekalahan menyedihkan terakhir mereka. Aspidochelone terkekeh. Thor dan Jormungandr tertawa cekikikan pada saat yang sama. Bahkan kemenangan kecil seperti ini sudah cukup untuk membuat tahun mereka menyenangkan. Terutama, ketika saudara mereka Fenrir dipaksa menjalani protokol hibernasi karena para bajingan yang tak kenal ampun itu. Baiklah, mari kita bahas apa yang kita miliki. Lady Spink mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya,
apa yang ingin kau pertaruhkan pada jagoanmu? Sebelum menjawab, apakah Felix kecil akan diwakili oleh saudara Thor juga? Aspido Celone bertanya dengan aneh. Itu wajar saja. Thor menepuk dadanya dengan bangga, bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Aspido Celone hanya bisa menatap mereka tanpa berkata apa-apa, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kepala mereka. Siapa yang bisa menyalahkannya atas reaksi seperti ini? Aturan para primogenitor sudah jelas. Jika dua primogenitor atau lebih mewakili satu juara, mereka akan dipaksa bertaruh 3 harta karun, bukan 1. Sedangkan lawannya, dia hanya perlu bertaruh 1 harta saja. Aturan ini ditambahkan agar para pewaris memilih untuk mewakili satu juara yang menakjubkan dan mendapatkan penghasilan melalui dia tanpa membayar perbuatan mereka. Jadi, jelas tidak ada gunanya mewakili satu juara oleh banyak keturunan. Lady Sphinx sangat setuju, tapi bagaimana dia bisa beralasan agar mereka berdua tidak mundur? Jika Felix tidak mewakili mereka, tidak peduli apakah dia mengalahkan juara faksi Darkin atau tidak, mereka tidak akan bisa menyombongkannya di depan semua orang. Bahkan meskipun mereka adalah tuannya. Jangan khawatir tentang kami, kura-kura tua. Kami bersedia mengambil risiko. Jormungandr meyakinkannya, itulah yang harus kami lakukan sebagai tuannya. Tuan, Aspido Celone mengangkat alisnya dengan heran, kau benar-benar menjadikan mereka berdua sebagai muridmu. Apakah kita berada di alam semesta alternatif tanpa sepengetahuanku? Lady Sphinx menertawakan leluconnya yang jelas-jelas ditujukan pada persaingan Thor dan Jormungandr. Di matanya, mustahil bagi mereka untuk berbagi murid yang sama. Ahem, semua itu terjadi begitu saja. Jangan tanya. Melihat keduanya tampak kesal membicarakan hal itu, Aspido Celone pun melupakan topik pembicaraan itu. Anak yang menarik sekali, bahkan mereka berdua bisa bekerja sama untuk mengajarinya. Minat terhadap Aspido Celone tumbuh sedikit demi sedikit terhadap Felix. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi tontonan yang menyenangkan. Aspido Celone tersenyum lebar saat ia mengaku, juara kecilku Wowefsnero juga merupakan salah satu murid termuda favoritku. Oh, itu baru. Semua orang terkejut mendengar berita itu karena mereka menyadari betapa seriusnya berita itu. Wowefsnero menjadi murid langsung berarti mereka telah menerima ajaran dan bimbingan yang cermat dari Aspido Celone. Tidak heran, mereka memiliki kerjasama yang luar biasa dalam pertarungan. Komentar Thor, kau pasti telah mengajari mereka teknik pernapasanmu, membuat mereka tidak memiliki emosi selama pertarungan. Haha, memang begitulah adanya. Aspido Celone mengakui dengan gembira, sulit mengajarkannya kepada anak-anak nakal dengan kepribadian yang bertolak belakang, tetapi aku senang itu berhasil. Lady Sphinx dan yang lainnya benar-benar memahami kebahagiaannya. Dia benar-benar menciptakan monster yang hampir tidak memiliki kelemahan selama pertempuran. Setelah melihat kemenangan beruntun mereka, jelaslah bahwa mereka membawakannya terlalu banyak harta karun yang bagus dari primogenitor lainnya. Pendekatan yang penuh rasa hormat. Puji Jormungandr, karena ia tahu bahwa pastilah merupakan tugas yang sangat menantang untuk mempersiapkan mereka sepenuhnya untuk pertandingan kejuaraan. Ia memilih ras yang ditertawakan oleh seluruh alam semesta. Ras yang dianggap menghancurkan diri sendiri karena pertikaian batin mereka yang terus-menerus. Ras yang dicap sebagai bibrida yang gagal. Lalu, ubah salah satu dari mereka menjadi mesin pembunuh dalam permainan dengan menyingkirkan kelemahan mereka. Jadi, dia memang harus dipuji atas pendekatannya yang unik dalam memilih juara dibandingkan primogenitor lainnya. Meski begitu, Jormungandr dan Thor menyeringai percaya diri. Dalam hal keunikan, Felix tak tertandingi. Karena kedua juara itu adalah murid kita, bagaimana kalau kita sedikit membumbuinya? Lady Sphinx menjilat bibirnya sambil menyarankan, aku ingin kau memasang monolit bumi dan monolit permata dalam taruhan. Aku juga akan memasang 3 monolit pilihanmu. Senyum ramah Aspido Celone mengeras karena taruhan gila yang dilakukannya. Dia juga penggemar koleksi monolit, membuatnya ingin memiliki semuanya. Tetap saja, dia tidak terobsesi seperti Lady Sphinx mengenai hal ini, sehingga dia hanya memiliki 5 di antaranya, tidak seperti koleksi besarnya. Berani sekali kau bertaruh 3 kali sekaligus. Aspido Celone membetulkan posisi duduknya, membuat mereka menyadari bahwa dia mulai serius. Apakah kau berani melakukan hal yang sama? Lady Sphinx menjulurkan satu kakinya di atas kaki lainnya sambil mengejek dengan acuh tak acuh. Dia tampak yakin dengan kemenangan juaranya. Aspido Celone merenung dengan saksama,
harus kuakui bahwa dia tampil dengan sangat baik dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan juara lainnya. Namun, di hadapan juaraku, dia tidak akan mampu berbuat banyak dengan kemampuannya itu. Saya ragu dia bisa membaik begitu banyak dalam kurun waktu sesingkat itu. Aspidocelone pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan kepercayaan diri Lady Spink. Jika itu adalah taruhan lain, dia tidak akan peduli. Namun Maniacal Monolites adalah cerita yang berbeda. Dia telah berjuang keras untuk mengamankan kelima orang itu dan dia tidak siap kehilangan 2 orang sekaligus. Meski begitu, gagasan memenangkan 3 di antaranya tanpa perlu bersusah payah sangatlah menggoda. Terutama ketika ia menghitung bahwa peluang juaranya untuk menang jauh lebih tinggi daripada risiko yang diambil. Kurasa kau tidak tertarik. Lady Spink melambaikan tangannya dengan kecewa dan berkata, kalau begitu, mari kita bersikap ramah dan bertaruh Tidak, Aspidocelone memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab, aku setuju dengan usulanmu. Itu kura-kuraku. Lady Spink menepukkan tangannya 2 kali dengan ekspresi senang. Aspidocelone mulai merasa seperti sedang berjalan menuju perangkap setelah melihat betapa bahagianya dia. Namun, dia menyingkirkan emosi itu segera. Mereka pasti menang. Aspidocelone tersenyum percaya diri lalu pamit. Setelah dia pergi, kepribadian Lady Spink yang ceria tidak terlihat lagi. Bagus untuk bersikap berani, tetapi permainan ini sungguh akan sulit bagi Felix. Lady Spink melirik ekspresi serius Felix yang terus mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan tekun dan tersenyum. Aku percaya dia akan melakukan yang terbaik. Sementara ini berlangsung, anggota The Darkin Faction, Manananggal, Saurus, dan Wendigo berkumpul di ruang tamu kuno yang nyaman di depan perapian. Saya baru saja menerima berita bahwa jagoan Jormungandr telah bergabung dengan permainan lain dan akhirnya bertemu dengan salah satu jagoan Aspidocelone. Saurus mengungkapkannya kepada kelompok itu. Alis Manananggal terangkat karena terkejut lalu menjawab, secepat itu. Yang lain juga sedikit heran dengan keputusan Jormungandr karena mereka yakin bahwa dia akan fokus meningkatkan kekuatan juaranya sebanyak mungkin sebelum mengirimnya kembali ke para serigala. Itu karena mereka tahu bahwa permainan Platinum adalah liga yang sangat berbeda dari apa yang Felix alami dalam permainan sebelumnya. Mereka tidak punya masalah dengan peringkat karena mereka memiliki juara yang ditempatkan di semuanya. Karena mereka hanya melihat Felix yang mewakili Jormungandr, mereka tahu bahwa dialah satu-satunya pembelanya. Saya benar-benar mengira dia akan menunggu selama 1 atau 2 tahun, komentar Saurus. Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah dia berhasil meningkatkan kekuatan jagoannya hingga cukup untuk mengalahkan pemain Platinum. Tebak Wendigo. Manananggal menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia tahu Jormungandr bukan orang bodoh yang mempertaruhkan satu-satunya pahlawannya dengan mengirimnya ke kematian seperti ini. Katakan padaku, juara mana yang sedang dia hadapi? Haha, itu gara-gara bocah menyebalkan dari ras Dragolus. Saurus tertawa. Bibir Manananggal tak kuasa menahan diri untuk berkedut setelah mengingat bagaimana ia mempermalukan salah satu jagoannya 2 tahun lalu. Sepertinya kita akan benar-benar menikmati permainan ini. Wendigo menyeringai di balik tabir kegelapan. Bagaimana kalau kita membuatnya lebih seru dengan menunjukkan permainan jagoanku di waktu yang sama dengan permainan mereka? Saurus menyarankan dengan tatapan licik, waktu permainannya berdekatan. 2 lainnya tidak punya alasan untuk menolak. Mereka tahu bahwa ekspresi Jormungandr akan menjadi pemandangan yang luar biasa setelah semua orang melihat juaranya dikalahkan sementara juara mereka tampil dengan sangat baik. Pastikan untuk mengundang semua leluhur untuk menonton kedua pertandingan itu. Wendigo mengusulkan, beritahu mereka untuk menambahkan pertandingan juara mereka jika pertandingan akan dimulai dari jarak yang dekat dengan pertandingan kita. Ini akan membantu mendatangkan lebih banyak primogenitor. Kau pasti akan mengubah ini menjadi sebuah festival. Saurus menjentikkan jarinya dan berkata sambil berubah menjadi partikel-partikel cahaya, serahkan padaku. Aku akan memastikan untuk menciptakan arena yang layak untuk menyeret Jormungandr ke dalam tanah. Telepon, kata Felix sambil mendorong setumpuk kecil keripik ke tengah meja. Thor menatapnya tajam dengan ekspresi serius, berharap mengetahui apakah dia menggertak atau serius dengan taruhannya. Celakanya, dia tidak menemukan apapun pada ekspresi Felix yang mati rasa. Dia sudah menguasai wajah tanpa emosi setelah menghabiskan waktu bersama Asna dan sisanya berbicara dalam pikirannya terus-menerus. Cek, aku menyerah. Thor melempar kartunya ke tengah dan menjauh dari meja.
Chipnya sedikit dan dia tidak ingin mengambil risiko lagi dengan kartu-kartu sampahnya. Ini membuat hanya Asna, Lady Sphinx, dan Jormungandr yang masih mempertimbangkan langkah mereka. Bagaimana dengan dealernya? Itu Nemo yang mengenakan tuxedo cantik sambil berdiri di bangku panjang. Dia sama sekali tidak punya ide apa yang sedang terjadi tapi pelatihan, lembut, Asna memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaan dasar sebagai pengedar. Panggilan. Pada akhirnya, Lady Sphinx memutuskan untuk terus bermain meskipun dia tidak mengerti apapun dari ekspresi poker Felix. Asna melakukan hal yang sama tetapi Jormungandr melangkah lebih maju dari yang lain dan berkata sambil menyeringai tipis, all in. Dia mendorong semua kepingannya ke tengah, sehingga terbentuklah gunung yang besar. Berani sekali, Thor mencibir dari samping. Menyadari bahwa bola ada di tangannya, Felix tidak ragu untuk mendorong semua chipnya juga. Sial, aku kacau. Melihat itu, Jormungandr tetap menyeringai namun dia mengumpat dalam hatinya. Kartunya benar-benar jelek dan dia tidak berpikir ada orang yang akan melawannya jika dia memperlihatkan ekspresi percaya diri. Dia benar tentang dua lainnya. Saya menyerah. Sama, Lady Sphinx terlalu rasional dan tidak suka mengambil risiko yang tidak perlu, sementara Asna hanya bersikap pengecut. Hal ini membuat Felix dan Jormungandr saling menatap tanpa mengubah ekspresi. Kau duluan. Jormungandr tersenyum. Tidak, yang tua-tua harusnya yang duluan. Felix memantulkannya. Tidak ingin memperpanjang hal yang tak terelakkan, Jormungandr terkekeh malu sambil memperlihatkan tangannya. Itu sebenarnya dua kartu 4 dan 9 yang tidak cocok. Akan tetapi, karena ada angka 9 di tangan Bandar, yang membuatnya memiliki sepasang, ia mungkin benar-benar menang jika Felix memegang kartu 10, Jack, Queen, King, atau As di kantong. Dasar bajingan kurang ajar. Asna mengumpat sambil menunjukkan kartu-kartunya yang sedikit lebih bagus dari kartu milik pria itu. Adapun Lady Sphinx dan Thor, mereka tidak bereaksi sama sekali karena mereka yakin Felix pasti memiliki tangan yang jauh lebih baik. Celakanya, saat mereka meliriknya dan melihat kelopak matanya berkedut, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ahem, selamat ya, ucap Felix malu sambil menunjukkan tangannya ke semua orang. Tangannya jelek sekali, sampai-sampai kartu Jormungandr terlihat seperti terbuat dari berlian. Serius, sepasang 2 dan 7. Bahkan Lady Sphinx pun terdiam melihat keberaniannya menggertak dengan kartu terburuk yang mungkin ada dalam poker. Itu karena, meskipun mereka sejenis, mereka akan membuat flush yang sangat rendah, dan jika salah satu membuat pasangan, itu masih merupakan tangan yang rendah. Meskipun selalu ada peluang dia bisa mendapatkan pasangan ini jumlahnya sedikit. Dia sebenarnya mendapat pasangan rendah karena tangan dealer juga memiliki angka 2. Tetapi, tangan Jormungandr menang atas dia karena ia memiliki sepasang 9. Tetap saja, dibandingkan dengan apa yang dilakukan 3 pemain lainnya, itu adalah kemenangan gratis jika salah satu dari mereka berkomitmen alih-alih menyerah. Ahem, jujur saja kupikir kalian semua akan menyerah saat melihatku bertindak begitu berani setelah bermain aman selama setengah jam terakhir. Felix menjelaskan rencananya agar mereka tidak mengira dia bermain asal-asalan. Seperti yang kuduga dari muridku, kami memiliki pemikiran yang sama, tidak seperti orang lain. Jormungandr tertawa kegirangan sambil menarik tumpukan keripik ke sisinya. Bajingan, apa maksudmu dengan itu? Gerutu Thor, merasa seolah-olah dia menghinanya secara diam-diam. Melihat pertengkaran lain akan dimulai, Felix minta diri, saya sudah selesai sekarang, permainan akan segera dimulai. Semoga beruntung di luar sana. Kami akan mengawasimu bersama para leluhur lainnya, itu membuat kami bangga. Tunjukkan pada mereka apa yang bisa dilakukan petir sungguhan. Thor menyeringai, mengetahui bahwa Felix telah menghabiskan sebagian besar waktunya menciptakan kemampuan dan combo petir untuk permainan ini. Sudah waktunya manipulasi petir menghiasi panggung. Wus wus wus. Di atas tanah kelabu beraspal halus yang dikelilingi tembok kastil yang suram, kilatan cahaya mulai bermunculan dari segala arah. Dalam beberapa saat, kilatan cahaya itu berubah menjadi pemain dari berbagai ras unik. Felix terlihat dipanggil di sudut kanan di sebelah naga merah humanoid dengan ciri-ciri manusia yang paling dominan. Dia tidak memiliki sayap tetapi dia memiliki ekor merah pendek dengan ujung runcing dan 2 tanduk coklat menonjol dari dahinya. Dalam permainan ini, hanya ada satu pemain dengan karakteristik tersebut. Pembawa api dari ras naga merah. Minggir kau, dasar petani. Kau menghalangi jalanku.
Flamebearer memerintahkan dengan nada sombong saat dia berdiri di depan Felix. Tingginya 2 meter, membuatnya memandang Felix dengan sedikit jijik. Tentu saja, Felix tersenyum ramah dan membukakan jalan untuknya. Penghinaan yang sangat besar, aku tidak percaya aku harus bertarung dalam permainan yang sama dengan orang rendahan seperti dia. Flamebearer bergumam sambil berjalan melewati Felix. Dia mungkin bergumam karena suaranya yang dalam dan kasar bergema keras di telinga Felix. Rasa rendah dirinya benar-benar tak terkendali. Aku mungkin akan bersenang-senang dengannya nanti. Meski begitu, Felix tetap mempertahankan senyum acuh tak acuhnya saat mengamati sekelilingnya. Dia tidak mengambil hati kata-kata Flamebearer karena dia tahu bahwa semua Dragonling berbicara seperti itu kepada ras yang lebih rendah, tidak seperti Proud Dragon yang sebenarnya. Mereka pada dasarnya sombong dan tidak perlu mengatakan apapun untuk menunjukkan keunggulan mereka. Tidak seperti anak naga yang lahir dari campuran. Keren, sepertinya vampir akan menjadi juri kita kali ini. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan yang melengking dan penuh semangat bergema keras di halaman belakang. Semua pemain menoleh ke sumber suara dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam setelah melihat ekspresi gembira WoW saat dia melihat sekelilingnya. Sementara itu, Nero tidak terlihat, mungkin bersembunyi di dalam cangkangnya. Haha. Komentator unik lainnya akan ditambahkan ke koleksi perangkoku. WoW mengusap-usap tangannya yang seperti kura-kura raksasa sambil menunjukkan kepada semua orang koleksi holografik realistis yang penuh dengan gambar. Masing-masing memiliki orang dari ras yang unik dengan rincian di bawahnya. Coba lihat, Nona, Anda suka? Tanya WoW dengan nada penuh harap sembari memamerkan koleksinya kepada Disfigured Beauty. Ia tampak seperti seorang setengah wanita setengah pria yang berdiri dengan 4 kaki. Tubuh bagian atasnya terbuat dari kayu muda sementara bagian bawahnya terbuat dari kayu keras berwarna coklat yang ditutupi lumut hijau lembab. Wajahnya yang cantik penuh dengan bekas luka, membuatnya benar-benar cantik tanpa cacat. Si cantik yang cacat menundukkan kepalanya dan tersenyum ramah kepada WoW. Senyumnya menyegarkan seperti angin musim semi, membuat sebagian besar pemain di sekitarnya merasakan naluri untuk melindunginya. Aku suka sekali. Pasti butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Pujinya sambil menepuk kepala WoW dengan lembut menggunakan tangannya yang terbuat dari energi alam murni. Hehehe, mundur sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara kasar dan kesal dari dalam tempurung kura-kura. Sebelum Disfigured Beauty bisa bereaksi, hawa panas yang tak tertahankan keluar dari cangkangnya dan menguapkan energi alam itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Hal ini memaksanya untuk mengambil langkah mundur secara naluriah karena api adalah kutukan mutlak dalam hidupnya. Berhentilah cekikikan seperti orang terbelakang dan duduklah di sudut. Kepala Nero muncul dari cangkang dan melotot ke arah WoW sebelum memasukkan lehernya ke dalam lagi. Dasar menyebalkan, gumam WoW kesal sambil berjalan pergi sambil menendang kerikil-kerikil kecil di jalannya. Ledakan-ledakan, karena tingginya 3 meter, kerikil-kerikil itu adalah batu-batu sialan yang ditembakkan seperti rudal ke dinding kastil. Ada apa dengan keributan itu? Tiba-tiba gerbang depan istana terbuka lebar, menampakkan seorang laki-laki kurus pucat dan menawan dalam balutan tuxedo kuno. Dia memiliki kumis coklat kecil dan rambut panjang keriting berwarna karamel. Taringnya yang panjang dengan mudah menunjukkan rasnya. Melihat tidak ada seorang pun yang berniat menjawabnya, dia pun mengakhiri pembicaraan dan memperkenalkan dirinya. Namaku Letomar Oralan, pangeran ke-8 dari keluarga Oralan, dan aku akan menjadi juri dalam permainan ini. Saat memperkenalkan dirinya, WoW terlihat menuliskan rincian tersebut di bawah gambar yang diambilnya secara diam-diam. Letomar melihat semua ini dan tidak mau repot-repot menghadapinya. Dia hanya menjentikkan jarinya dan darah mulai merembes keluar dari kulitnya dan membentuk layar kosong besar. Layarnya menyala dan menunjukkan kepada semua orang aturan permainannya. Setiap orang punya satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Letomar menatap mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, buatlah pertanyaan itu berarti. Segera setelah itu, para pemain mulai mengangkat tangan mereka satu persatu. Jumlah mereka 25, artinya semua pertanyaan mereka akan terjawab jika tidak ada yang menahan diri. Bisakah kita mengendalikan pengatur waktu bom? Tanya si cantik yang tidak sempurna setelah mendapat izin. Ya. Kamu bisa mengaturnya agar meledak dari 1 detik hingga 10 menit. Jawab Letomar sambil menunjuk ke pemain lain. Apakah bom perlu ditempelkan pada kotak coklat supaya berfungsi atau tidak? Bom akan berfungsi jika ditempelkan di dinding,
kotak, atau tanah. Letomar menegaskan, beberapa pemain menghela napas lega mendengar hal itu karena mereka tidak ingin pertarungan mereka difokuskan pada siapa yang mendapat bom terkuat. Sekarang, alih-alih melemparkannya ke musuh, mereka terpaksa fokus pada permukaan, sehingga lebih mudah mengantisipasi ledakan dan menghindarinya. Bolehkah saya tahu apakah akan ada batasan pada kemampuan sensorik? Tanya panda gemuk setinggi 3 meter dengan suara rendah. Ia mengenakan jubah oranye yang membuatnya menyerupai pendeta. Selain itu, ia memegang tongkat bambu hijau panjang. Ya, batasannya adalah 35 meter untuk semua orang. Panda humanoid itu menganggukkan kepalanya dan duduk di pantatnya, menggetarkan seluruh halaman belakang. Para pemain mengabaikan pemandangan ini dan terus melemparkan pertanyaan mereka satu persatu. Tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa pemain yang belum bertanya. Felix adalah salah satunya dan dia tidak berencana untuk bertanya apapun. Semua pertanyaannya terjawab dan dia tidak bermaksud membantu pemain lain dengan memberi mereka hadiah gratis. Kurasa kita sudah selesai di sini. Letomar menganggukkan kepala sedikit dan berkata, kalian punya waktu 30 menit untuk mempersiapkan diri. Lalu, dia memasuki istana dan gerbang pun tertutup di belakangnya. Seperti biasa, Felix duduk di sudut, tidak berencana bersosialisasi dengan siapapun. Dia mengerti bahwa menjalin sekutu sekarang tidaklah ada gunanya, karena mereka semua akan dijatuhkan di area acak. Yang lain juga berpikiran sama. Jadi, mereka tetap diam sambil menunggu permainan dimulai. Hanya WWF yang tersisa berbicara sendiri dengan gembira tentang tambahan baru dalam koleksinya. Sementara itu, di Dewan Primogenitor, keributan meningkat setelah Thor menunjukkan dirinya bersama Jormungandr dan Lady Sphinx. Semua orang mengantisipasi bahwa dia akan menunjukkan dirinya cepat atau lambat setelah kemunculan Jormungandr baru-baru ini. Jadi, tidak ada yang cukup terkejut bahwa dia muncul. Akan tetapi, ketika terungkap bahwa Felix juga mewakilinya sebagai juara, tak seorang pun tinggal diam. Aku mulai berpikir kalau kalian dikutuk oleh anak itu atau semacamnya. Erebus menepuk jidatnya sendiri saat membayangkan 3 leluhur berbagi 1 juara. 2 orang tua yang berbagi 1 sudah terlalu banyak. Siren menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Bukankah kita harus mematuhi aturan dan bertaruh dengan jumlah yang tepat? Thor mencibir sambil mengeluarkan sebotol anggur, jadi, urus saja urusanmu sendiri. Para leluhur netral segera melupakan topik itu karena hal itu tidak terlalu memengaruhi mereka. Namun, anggota faksi Darkin tidak berencana untuk melupakannya. Saya harap kamu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam acara tahunan dengan 1 juara. Saurus bertanya dengan nada khawatir. Telinga para primogenitor yang lain menjadi lebih tajam karena penasaran, ingin tahu bagaimana mereka bisa bergabung dalam permainan dengan 1 juara. Sudah menjadi fakta umum bahwa primogenitor dibutuhkan untuk membentuk tim yang terdiri dari 6 juara, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mode permainan solo duo pesta. Karena hanya Felix yang tampak menjadi juara mereka, ini membuat mereka hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam mode permainan solo. Agak memalukan jika memiliki 3 primogenitor dalam suatu acara tetapi hanya berpartisipasi dalam 1 mode permainan. Saya harap kalian duduk saja. Kami tidak ingin para juara dan penonton memandang rendah kami setelah mereka melihat kalian bertiga hanya mengirimkan 1 juara tetapi akhirnya menjadi yang pertama dibantai. Wendigo menasihati dengan nada penuh perhatian. Akan tetapi, sedikit ejekan bisa saja langsung diterima oleh leluhur lainnya. Sepertinya kami membuatmu khawatir tanpa alasan. Lady Sphinx tersenyum, kami tidak berencana untuk berpartisipasi sejak awal. Para leluhur agak terkejut dengan tanggapannya. Di mata mereka, siapapun yang memiliki juara harus bergabung apapun yang terjadi karena permainan itu akan 100 kali lebih menghibur. Itu karena semua pemain akan menjadi juara dan taruhan yang dipasang dalam permainan akan menggerakkan primogenitor manapun. Mengetahui bahwa Lady Sphinx sedang memburu Maniacal Monolithus, mereka percaya bahwa dia akan mengambil risiko membuat jagoannya berpartisipasi setidaknya dalam mode permainan solo. Haha. Sepertinya mereka kurang percaya diri dengan kemampuan jagoan mereka untuk menang. Saurus tertawa mengejek, benar-benar melupakan aktingnya. Itu sudah bisa diduga. Manananggal tersenyum anggun, acaranya akan dimulai sekitar sebulan lagi dan jelas bagi kami bahwa juara, luar biasa, mereka belum mencapai sasaran. Leluhur yang lain menganggukkan kepala tanda mengerti.
Mereka tahu bahwa juara yang paling lemah dalam ajang tersebut akan mendapat peringkat puncak platinum. Namun pada kenyataannya, bahkan pemain tersebut dapat dengan mudah mencapai peringkat berlian menengah atau lebih tinggi. Satu-satunya alasan mereka tetap pada peringkat rendah adalah untuk berpartisipasi dalam mode permainan solo dan memperoleh peluang menang lebih tinggi. Karena semua primogenitor melakukan hal itu berarti Felix akan dimakan hidup-hidup jika dia berani melangkah ke arena melawan mereka. Lady Sphinx tahu hal itu dan tidak berniat mendorong Felix ke ambang kematian hanya untuk ikut bersenang-senang. Oleh karena itu, ejekan dan hinaan mereka tidak berpengaruh padanya. Dia masih tersenyum tipis saat mendengarkan anggota faksi Darkin mencibir mereka. Mereka benar-benar mulai membuatku jengkel. Thor mengepalkan tangannya pada toples anggurnya hingga retakan mulai muncul. Teruslah tertawa, kata Jormungandr, saat ini belum waktunya. Biarkan mereka tertawa dulu. Tahun depan, kita lihat apakah mereka masih akan terus tertawa. Melihat suasana menjadi buruk karena ucapan-ucapan buruk terus-menerus dari fraksi Darkin, Aspido Celone terbatuk 2 kali dengan keras dan berkata, para pemain telah diteleportasi ke stadion. Benar saja, layar ketiga sebelum para primogenitor itu memperlihatkan puluhan pemain dipanggil satu per satu di lapangan utama. Sepertinya kita akan pergi duluan. Siren mencibir sambil menatap Kumiho. Kumiho terkikik tanpa menanggapinya. Mereka berdua juga saling beradu argumen, yang membuat permainan menjadi menarik untuk ditonton oleh para leluhur. Tak lama kemudian, layar lain menjadi terang, memperlihatkan para pemain yang melayang di atas platform putih yang bergerak. Saurus tersenyum saat dia melihat juaranya di atas salah satu platform tersebut. Dia menatap magma primogenitor Ceruve dan menganggukkan kepalanya padanya dengan sopan. 2 juara berlian peringkat tinggi. Wendigo bertepuk tangan 2 kali, saya yakin kita punya tontonan utama yang layak ditonton. Sesungguhnya, saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang spektakuler. Para leluhur setuju dengannya. Bahkan Siren dan Kumiho menyetujuinya karena juara mereka hanya berada di puncak platinum. Tak lama kemudian, layar terakhir akhirnya menjadi cerah, menampilkan Felix, Wowevsnero, Disfigured Beauty, dan pemain lainnya yang berlari kencang di arena raksasa. Sayang banget, akhirnya banget, selamat datang kembali, kami kangen kamu. Stadion itu meledak dengan sorak-sorai kegirangan saat penggemar Felix memenuhi hampir setiap sudutnya. Klub penggemarnya sudah memiliki lebih dari 40% stadion untuk mereka sendiri, menyisakan 60% untuk klub lainnya. Dominasi tersebut hanya disebabkan oleh kupon diskon Felix, yang memungkinkan lebih banyak penggemar mengambil risiko bangkrut hanya untuk menonton pertandingannya secara langsung. Selain itu, manusia dikenal karena jumlah mereka yang mengerikan, jadi tidak aneh jika banyak bangsawan kaya yang mendukungnya saat hidup. Lagi pula, Felix mungkin satu-satunya pemain manusia terkenal di The Universal Supremacy Games platform. Terima kasih. Felix tersenyum menawan sembari melambaikan tangan kanannya ke arah mereka sambil mengenakan tank top hitam dengan logo mereknya di tengah, celana pendek pantai, dan sepatu kets putih. Bajingan kau, akan kubunuh kau kalau aku pergi dari sini. Umpat Asna dengan pipi memerah saat melihat kamera menyorotnya, membuat tatonya terlihat oleh semua orang. Apakah dia mengadopsi hewan peliharaan atau semacamnya? Bisakah seseorang memberitahu saya spesiesnya? Saya juga menginginkannya, pasti mahal sekali. Benar saja, para penggemarnya dibuat bertanya-tanya tentang tato, My Pet Asna, tidak seperti penonton dari klub lain, yang mulai mencemoohnya. Mereka tidak suka sedikit pun saat dia mendapat semua perhatian pada saat dia muncul, meninggalkan idola mereka untuk berperan sebagai karakter sampingan. Beraninya orang rendahan ini mendapat perhatian lebih dariku. Lubang hidung Flamebearer mulai mengeluarkan asap yang membara saat dia menatap Felix dengan penuh nafsu membunuh. Sudah menjadi fakta umum bahwa naga merah mudah marah karena sumber kekuatan utama mereka berasal dari amarah mereka. Semakin marah mereka, semakin keras pukulan mereka. Oh, itu pasti dia. Merasakan niat membunuh yang kuat yang menargetkannya membuat Felix segera mengenali sumbernya. Ketika dia berbalik dan melihat tatapan tajam Flamebearer yang ditujukan kepadanya, dia tersenyum polos dan bertanya, kau juga mau bersulang? Apa? Jawabannya membuat Flamebearer jengkel karena ia mengira Felix akan menundukkan kepalanya lagi alih-alih bicara omong kosong seperti ini. Sayangnya baginya, Felix tidak dikenal sebagai orang yang suka bicara omong kosong. Ayo, bersoraklah bersamaku, pembawa api. Pembawa api,
Felix bersorak keras sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, membuat para penggemarnya sedikit bingung. Lakukan, pemimpin Emma, yang tahu karakter Felix yang tak tahu malu, tidak ragu memerintahkan penggemarnya untuk menirunya. Pembawa api, pembawa api, pembawa api. Dalam beberapa saat, nama Flamebearer bergema di seluruh stadion karena para penggemar Felix. Ini terjadi hanya karena setiap pemimpin klub dibuat bingung oleh situasi tersebut. Wah, bahkan penggemar Flamebearer pun terdiam. Meski namanya bergema kencang, memberinya perhatian yang diinginkannya, Flamebearer tidak menikmatinya sedikit pun. Dia hanya merasa dipermalukan di depan umum setiap kali namanya disebut. Namun, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi tersebut. Apakah sekarang kau senang, naga kecil? Felix tersenyum menawan sambil mengamati ekspresi terkejut Flamebearer. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Api merah mulai muncul di bahu dan rambut Flamebearer, memaksa para pemain untuk menjauh darinya. Panas yang terus dilepaskannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun, Felix tidak ragu untuk terus-menerus mengganggu Flamebearer. Kau tampak kesal. Bukankah itu sudah cukup? Haruskah seluruh stadion meneriakkan namamu agar ego kecilmu akhirnya terpuaskan? Perkataannya mulai berpengaruh ketika Flamebearer mulai mendengus seperti banteng liar sementara seluruh tubuhnya mulai berubah. Akan tetapi, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Letomer muncul entah dari mana dan berbicara dengan tenang di samping telinganya. Jika kau tidak tenang sekarang, aku terpaksa akan melenyapkanmu lebih awal. Saat dia mendengarnya, kewarasan Flamebearer mulai kembali sedikit demi sedikit. Aku tidak mau diriku tersingkir secara memalukan seperti ini hanya karena orang rendahan. Flamebearer mencengkeram hatinya sambil mulai mengambil napas dalam-dalam dengan mata terpejam, bahkan tidak ingin mengintip Felix saat ini. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan kendali dan memukulnya jika dia melihat senyum puasnya. Dalam beberapa saat, ukuran Flamebearer mulai kembali normal sementara fitur naganya mulai menghilang perlahan. Hampir saja. Felix mengangkat bahu dan berjalan pergi dengan tangan di saku. Dia melihat kesempatan untuk menyingkirkan Flamebearer dan mengambilnya. Sayangnya, Flamebearer memiliki sedikit pengendalian diri dibandingkan dengan beberapa saudara-saudaranya, yang kehilangan kesabaran mereka saat mereka tersinggung oleh seseorang yang lebih rendah derajatnya. Tetap saja, aku berhasil membuatnya tersulut emosi. Felix menyeringai sambil menatap mata Flamebearer yang penuh amarah. Sekarang, untuk melampiaskan amarahnya, dia akan menyerang siapapun yang ditemuinya di labirin. Felix memang senang mengganggunya tetapi dia melakukannya dengan tujuan yang jelas untuk memanfaatkan status rendahnya guna menyerangnya. Jika ada orang lain dalam permainan yang melakukan hal itu, Flamebearer tidak akan begitu marah karena status ras mereka dianggap sama tingginya dengan dirinya. Kedengarannya aneh tapi begitulah Dragon Link berperilaku, membuat mereka tidak disukai oleh sebagian besar ras. Jika jagoanmu memainkan trik-trik remeh seperti itu sejak awal, apakah dia siap melawan mereka? Wendigo mengejek Thor dan Jormungandr. Saya tidak setuju dengan Anda mengenai hal ini, Saudara Wendigo. Erebus memuji Felix, saya menyukai sikapnya. Dia selalu memanfaatkan setiap kesempatan kecil untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Memang, aku lebih suka jika jagoanku bertindak seperti ini daripada bertarung berdasarkan keinginan mereka. Cherufe mengangguk setuju. Setelah melihat bahwa ucapan Wendigo menjadi bumerang, Saurus segera mengganti pokok bahasan dengan mengatakan, wawancara untuk pertandingan Siren dan Kumiho sudah selesai. Sang leluhur dengan cepat melupakan pokok bahasan dan fokus pada permainan antara dua gadis cantik itu. Sementara itu, Felix telah menyelesaikan wawancara singkatnya setelah memastikan untuk mensponsori merek pakaiannya. Angka mereknya meningkat dengan setiap kemenangan yang diraihnya, membuatnya mendapatkan miliaran koin dari penjualan pakaian, sepatu, dan topi yang berhubungan dengannya. Tak lama kemudian, segmen wawancara diakhiri tanpa kehebohan lainnya. Letomer berteleportasi kembali ke tempat komentatornya dan meletakkan mikrofon di tempatnya. Lalu dia duduk dan mengumumkan, mari kita mulai permainannya. Felix dan yang lainnya langsung diteleportasi ke atas labirin yang tersembunyi dalam awan kabut tebal. Felix melihat ke bawahnya dan menyadari bahwa dia berada 100 meter di atas sisi barat peta. Ketika dia mengamati sisi-sisinya, dia melihat bahwa para pemain disensor. Ini adalah praktik umum dalam permainan platinum dan di atasnya untuk menjaga agar permainan tetap adil. Terutama,
Ketika jumlah pemain terlalu sedikit dan ada kemungkinan pemain dari ras yang sama masuk dalam permainan yang sama. Felix menyipitkan matanya ke arah kabut, mengetahui kabut itu tidak akan hilang secepat itu seperti dalam permainan labirin sebelumnya. Itu karena hampir setiap pemain di sini punya cukup sumber daya dan jaringan untuk mendapatkan ramuan memori sempurna sementara. Jika mereka diizinkan memindai seluruh labirin dari atas, hal itu akan bertentangan dengan tujuan menempatkan mereka dalam labirin sejak awal. Seperti yang diharapkannya, saat hitungan mundur mencapai 0 dan para pemain dilepaskan, kabut tetap ada untuk menyembunyikan garis labirin dari semua orang. Namun, ketika semua orang melewati tanda 20 meter, kabut mulai menghilang, memperlihatkan labirin kompleks yang besar. Ada beberapa jalur panjang yang terbuka lebar dan beberapa lainnya ditutup sepenuhnya oleh puluhan kotak coklat raksasa. Terdapat terlalu banyak persimpangan, yang memungkinkan sebuah bom memengaruhi beberapa kotak di arah lain. Dinding logam adalah satu-satunya benda yang tetap konstan di seluruh labirin. Dulu, dalam waktu singkat, Felix mendarat di tanah tanpa berkeringat. Namun, ekspresinya tampak tidak terlalu senang. Itu karena dia hanya berhasil mengingat beberapa jalan sebelum penglihatannya terhalang oleh tembok. Dia bahkan tidak dapat menggunakan mode supersoniknya karena semua kemampuannya dilarang sebelum menyentuh tanah. Asna, berapa banyak yang sudah kamu hafal? Tanyanya. Aku hafal hampir separuh wilayah barat. Asna menjawab dengan malas. Kerja bagus. Kelopak mata Felix berkedut mendengar ucapan itu. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau kesal karena meskipun ingatannya sempurna dan penalarannya cepat, dia masih belum bisa mendekati ingatan wanita itu. Bagaimanapun juga, visi Asna tentang dunia benar-benar berbeda dengannya. Mengetahui bahwa ia tidak punya waktu untuk bermalas-malasan, Felix membuka inventarisnya dan mengambil sebuah kotak hitam kecil berbentuk persegi. Dia menekan tombol dan melihat pengatur waktu muncul di seluruh permukaannya. Ratu menyetel pengatur waktu ke 3 detik untuk saat ini. Felix meminta sambil meletakkan kotak itu di sakunya. Ratu dapat digunakan untuk mengatur waktu bom tanpa harus bergantung pada tombol. Hal ini diperbolehkan karena pertarungan terjadi begitu cepat dan akan merugikan pemain jika mereka terpaksa membuang waktu berharga untuk mengklik tombol terus-menerus. Penglihatan infrasinar aktif. Pupil mata Felix yang berbentuk segitiga berubah menjadi setengah merah dan putih saat ia mulai mengamati area di sekelilingnya. Seperti yang disebutkan Letomar, penglihatannya terhalang pada jarak tepat 35 meter. Hal ini membuatnya sulit untuk mengintai melalui beberapa kotak dan dinding berwarna coklat karena mereka sangat tebal. Asna, tunjukkan padaku jalan yang paling dekat ke pusat kota, pinta Felix sambil meretakkan lehernya 2 kali. Langsung jalan sekarang, kau harus meledakkan 2 kotak. Felix mendengarkannya dan berjalan menuju kotak coklat raksasa setinggi 40 meter. Kotak itu menghalangi jalannya sepenuhnya, membuatnya memasang bom di tengahnya. Saat dia melihat ke dalam kotak itu, dia tidak melihat adanya peti harta karun. Semoga saja saya segera beruntung menemukan peti harta karun. Felix meninggalkan kotak coklat itu dan bersembunyi di balik dinding. Sekarang, kotak coklat itu langsung hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan-pecahan berbahaya kemana-mana. Beberapa pecahannya sebesar batu besar, membuat Felix buru-buru menarik kepalanya untuk berlindung. Setelah menunggu hingga asap menghilang, Felix muncul dan berjalan menuju zona ledakan. Ia menghindari sisa-sisa kotak itu dan meneruskan perjalanannya hingga ia menghadapi kotak lain yang menghalangi jalannya. Tepat saat ia berencana menempatkan bom lainnya, simfoni ledakan mulai bergema menggelegar di labirin. Felix mendengarkan sumber suara itu dengan saksama dan menyadari bahwa sebuah ledakan telah terjadi cukup dekat dengannya. Lebih buruknya, itu datang dari depan, membuatnya mengerti bahwa ia mungkin akan berhadapan dengan pemain lain. Bagus sekali. Felix menaruh bom di kotak dan pergi dengan ekspresi kesal. Ia tahu posisinya terekspos ke pemain lain melalui bom pertamanya. Ia ingin menghindari terlibat dalam pertempuran awal seperti itu karena ia tidak akan mendapat apapun darinya. Semua orang baru saja mulai memperjelas bahwa tidak seorang pun memiliki inventaris bom yang baik. Artinya, jika ia bertarung dan menang, ia hanya akan mendapatkan beberapa ratus poin permainan dan sisa bom lemah jika masih ada. Ledakan. Asna, berikan aku semua informasi yang kau punya tentang jalur itu. Felix menyipitkan matanya ke arah jalan yang panjang dan kosong itu dan berkata, aku harus segera membuat rute pelarian. Tentu,
Asna setuju dan mulai menciptakan kembali petak rumit yang dihafalnya di sisi barat labirin. Felix terus mencatat apapun yang dikatakannya sambil berlari ke depan. Dengan ingatannya yang sempurna dan penalaran yang lebih baik, dia tidak akan kesulitan memvisualisasikan versi labirin itu. Benar saja, ketika dia sampai di ujung jalan, dia tidak membutuhkan bimbingan wanita itu lagi. Dia tahu apa yang ada di balik kotak coklat di depannya dan jalur yang menghubungkannya. Ini 100 kali lebih baik daripada diminta Asna untuk membimbingnya karena dia bisa melihat gambaran yang lebih besar dan membuat rencana. Ledakan. Tiba-tiba, telinga Felix bergetar karena ledakan yang begitu dekat. Ia melihat beberapa pecahan kotak beterbangan di udara. Dengan perhitungan cepat menggunakan visualisasi labirin, Felix menyimpulkan bahwa pemain itu hanya berjarak 50 meter darinya. Lebih buruknya lagi, dia sedang menuju ke arahnya. Siapa orang terbelakang ini? Felix mengeraskan ekspresinya saat dia bersembunyi di balik tembok. Dia memahami bahwa pemain mungkin tidak memiliki visualisasi peta yang sama dengannya, tetapi mereka masih dapat mengingat arah umum menuju pusat. Apa yang dilakukan pemain ini adalah bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah tengah. Itu cuma berarti dia sudah mati otak atau mengincar Felix. Bagaimanapun juga, dia benar-benar bodoh karena melakukan hal itu. Aku tak percaya aku dipaksa ikut bermain dengan si idiot ini. Felix sedikit kesal memikirkan pertarungan acak yang akan terjadi. Sayang, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak bisa kembali karena dia akan terpaksa menggunakan bomnya untuk membuka jalan lain. Dia hanya memiliki 3 bom tersisa dan benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya untuk pengeboman acak. Lebih baik kalau aku bersekutu dengannya. Felix berharap, semoga saja dia menuju ke arahku karena alasan ini. Bukan hal yang mustahil untuk mencari sekutu sejak awal permainan. Sayangnya bagi Felix, jika dia tahu siapa yang sedang menuju ke arahnya, dia tidak akan mau repot-repot mengajukan gagasan untuk bersekutu. Sepertinya kita akan mendapatkan kelanjutan dari pertikaian sebelumnya. Letomar tersenyum tipis saat mengalihkan kamera ke Felix. Sebelum para penonton dapat memahami maksudnya, dia membelahnya menjadi 2 dan memperlihatkan flame bearer berjalan melewati ledakan seolah-olah tidak ada apa-apanya. Dia terkena pecahan-pecahan itu namun jalannya tidak terpengaruh sama sekali. Arahnya, jelas ke arah Felix. Oh tidak, omong kosong macam apa ini? Haha, manusia rendahan itu akan dibantai. Bagus, ini seharusnya memberinya pelajaran agar tidak membuka mulutnya sembarangan lagi. Sementara penggemar Felix tercengang dan ketakutan, penonton lain mulai bersorak kegirangan dan senang. Tak seorang pun menduga bahwa mereka berdua akan bertemu pada saat mereka terlempar ke dalam labirin. Sementara itu, para leluhur tertawa terbahak-bahak atas pengorbanan Felix. Jarang sekali aku melihat rencana yang jadi bumerang seburuk ini. Kumiho tertawa geli. Felix bertujuan untuk membuat flame bearer marah sehingga ia akan melawan siapapun di awal permainan untuk melampiaskan amarahnya. Ini akan membuat satu pemain lelah dan pemain lain tersingkir. Ini adalah kemenangan bagi semua yang tidak terlibat. Haha, dia akhirnya menembak kakinya sendiri. Saurus mengejek, perilaku Thor yang klasik. Thor melotot padanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya fokus pada layar yang memperlihatkan flame bearer dipisahkan dari Felix oleh satu kotak coklat. Ledakan, tanpa ragu sedikit pun, flame bearer menggunakan bom keempatnya untuk meledakkannya dan berjalan menembusnya. Begitu dia melewati tanda 35 meter, Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh aura merah terang yang terus-menerus dipancarkannya. Itu cukup besar, itu menyembunyikan sosoknya darinya. Itulah banyaknya panas yang dihasilkannya dalam keadaan normal. Persetan, aku tidak mungkin seberuntung ini, kan? Felix tidak butuh sedetik pun untuk menyadari bahwa flame bearer sedang membidiknya. Struktur tulangnya dan aura mengerikannya hanya dimiliki oleh dirinya sendiri dalam permainan ini. Kurasa kau tidak bersekutu dengannya. Asna tertawa geli sambil memakan popcorn. Felix mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit, karena tahu bahwa berdebat dengan si kepala tulang itu tidak akan terjadi. Dia mengulurkan tangannya ke tas kulit yang terikat di pinggangnya dan mengeluarkan beberapa paku perak. Semuanya terhubung dengan garis-garis yang sangat tipis, sehingga hampir mustahil untuk melihatnya bahkan ketika kamera menyorot tangannya. Kemudian, Felix mulai melemparkan paku-paku itu ke dinding logam di persimpangan tempat ia bersembunyi. Paku-paku tersebut menyambungkan dirinya dengan dinding dengan menggunakan magnet.
Kendali Felix terhadap energi elektromagnetik masih goyah karena baru saja diajarkan oleh Thor. Namun, ia cukup mampu untuk setidaknya menggunakannya dengan benar pada paku logam kecil. Akhirnya, terciptalah jaringan tak kasat mata dari kabel-kabel tipis yang saling terhubung, menyerupai jaring laba-laba. Jaringan itu digantung puluhan meter di atasnya. Felix membiarkan kisi-kisi itu tetap terpasang dan tetap memegang satu paku perak beserta kawat di sakunya. Dia telah merencanakan cara menghadapi Flamebearer bahkan sebelum permainan dimulai berkat penelitiannya yang ekstensif terhadap para pemain. Kali ini, dia berdiri di tempat terbuka, menunggu Flamebearer tiba. Dia tahu bahwa menyergapnya tidak akan berhasil karena para naga dapat mendengar detak jantung dari jarak bermil-mil. Jika kau memberikan hasil rampasanmu padaku, aku mungkin akan bersikap lunak padamu. Suara arogan Flamebearer bergema dari dalam awan debu saat dia berjalan santai. Felix tidak berkomentar kembali. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke arahnya, seperti sedang mengarahkan pistol. Lalu dia mencabut paku perak lainnya dan menempelkannya di ujung jarinya. Tanpa ragu sedikit pun, Felix mengaktifkan ordnance milik Thor yang mengubah lengannya menjadi meriam listrik. Saat Felix merasa sudah cukup terisi, dia mengarahkan paku perak itu ke tengkorak Flamebearer yang terlihat dan menjentikkan jarinya. "Buu." Saat suara itu tersampaikan, sinar keemasan itu telah menghantam langsung Flamebearer. Sebelum penggemar Felix bisa bersorak, awan debu tersapu oleh kekuatan itu, memperlihatkan bahwa Flamebearer telah memblokir serangan itu dengan satu telapak tangan yang diletakkan di depan wajahnya. Asap mengepul dari tengah telapak tangannya, di mana kuku yang cacat itu sedikit menancap di dalamnya. "Jadi itu kau." Flamebearer menyingkirkan telapak tangannya dari wajahnya, memperlihatkan dua mata merah pembunuh yang diarahkan ke Felix. Ting! Paku yang cacat itu jatuh ke tanah, hanya meninggalkan goresan kecil. Seperti yang diharapkan dari sisik naga merah. Letomar memberi pencerahan kepada para penggemar yang terkejut, mereka mampu menyerap minimal 70% dari kekuatan yang datang. Untuk Dragonling berbakat seperti Flamebearer, sisiknya mampu menyerap lebih dari 80%. Kakek Robert dan para tetua lainnya merasa sedih mendengar berita itu. Mereka datang untuk menonton pertandingan Felix secara langsung, berpikir bahwa dia akan mendominasi seperti yang selalu dilakukannya. Namun, melihat salah satu serangan ofensif terkuatnya dapat dengan mudah diblokir membuat mereka menyadari betapa seriusnya situasi. Sementara itu, Felix tampaknya tidak terlalu terganggu dengan hasil serangannya yang mengecewakan. Ia hanya menguji air untuk mengetahui batas pertahanan Flamebearer. "Aku berdoa kepada naga leluhur agar mengizinkanku bertemu denganmu di labirin. Sepertinya doaku terjawab," Flamebearer berkata sambil tersenyum jahat sambil memanifestasikan puluhan bola api merah di belakang punggungnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya menuju Felix, lusinan langkah lainnya tercipta. Pada saat ia memasuki persimpangan, lebih dari 100 bola api berkelap-kelip berputar di sekelilingnya. Tanpa peringatan, Flamebearer menepukkan kedua tangannya bersamaan sambil berteriak pada Felix, "Binatang buas, cacing sialan." Fiuh, fiuh, fiuh. Hujan bola api menghujani Felix dari segala arah. Felix tahu bahwa satu saja di antaranya cukup untuk meninggalkan bekas luka bakar yang serius karena keunikan api naga merah. Jadi, dia menjentikkan jarinya dan memasuki mode supersoniknya, membuatnya membaca lintasan setiap bola api dengan mudah. Namun, alih-alih menghindarinya, Felix malah memunculkan dua cambuk panjang yang terbuat dari listrik emas dan mulai menghancurkan mereka di jalurnya. Ledakan-ledakan. Penglihatan penonton terlalu lambat untuk mengikuti gerakan Felix tetapi mereka masih dapat melihat garis-garis emas membelah bola-bola api itu menjadi dua sebelum meledak. Langkah yang cerdas dari Tuan Tanah. Puji Letomar, jika dia bisa menghindari mereka, Flamebearer akan mengendalikan mereka untuk menyergapnya dari belakang. Sudah dapat diduga kalau manipulasi eksternal Flamebearer akan sebaik itu karena dia mencapai ketinggian ini di platform. Ledakan. Tak lama kemudian, bola api terakhir telah padam. Namun, sebelum penggemar Felix bisa bersukacita, mereka terkejut melihat Flamebearer telah menghilang dari posisinya. Saat dia muncul, dia sedang mencakar Felix dari atas dengan lengannya yang besar dan bersisik merah. CRASHH. Felix berhasil menghindari penyergapannya dengan menarik dirinya ke dinding menggunakan kemampuan tarikan listrik. Namun, itu bahkan belum berakhir ketika Flamebearer terbang ke arahnya seperti rudal penjejak.
Bagian yang menakutkan, dia hampir secepat Felix saat dia menggunakan mode supersonik. Ledakan terus bergema di persimpangan, membuat para penonton menatap layar dengan mata terbelalak, berharap melihat siluet mereka. Sayangnya, mereka bergerak terlalu cepat sehingga hanya sisa-sisanya yang tertinggal. Jadi mereka berani menempatkannya dalam permainan platinum sungguhan tanpa meningkatkan kemampuannya. Kecepatan yang memungkinkannya memenangkan permainan sebelumnya tidak akan berhasil melawan sebagian besar pemain itu. Saurus mencibir, mereka benar-benar akan mengirimnya ke kematian. Semua orang setuju dengannya dalam diam setelah melihat Felix berjuang menjauhkan Flame Bearer darinya. Tidak seperti penonton lain, mereka dapat melihat pertarungan terjadi dalam gerakan lambat. Oleh karena itu, mereka melihat ekspresi putus asa Felix saat ia menghindari kemampuan api acak dan serangan biadab Flame Bearer. Setiap detik berlalu, mereka dapat melihat bahwa kecepatan Flame Bearer perlahan mengejar Felix saat ia mulai beradaptasi dengan kecepatan pertempuran. Hal ini diharapkan dari ras yang memiliki garis keturunan dengan naga merah yang mulia. Felix diharuskan meningkatkan kecepatan dan refleksnya dengan petirnya, tetapi kekuatan fisik Flame Bearer menyediakan lebih dari itu hanya dari garis keturunannya. Mati, mati, mati kau kecoa! Jeritan geram Flame Bearer menunjukkan ia mulai kesal melihat betapa licinnya Felix. Dengan setiap serangan yang meleset, egonya terus terluka saat menyadari bahwa dia menampilkan citra yang tidak sedap dipandang di hadapan rasnya dan pemirsa lainnya. Seekor naga kecil yang sombong berjuang menghabisi manusia. Ia merasa semua orang dalam rasnya menertawakannya karena mereka berpikir seperti itu. Dia tidak bereaksi berlebihan saat beberapa pemirsa dari rasnya mulai mencemoohnya. Ketika berhadapan dengan ras yang dianggap lebih rendah, para nagaling itu sungguh menjengkelkan dan penuh kebencian. Mati saja, marah, Flame Bearer berteriak dengan urat-urat di lehernya bermunculan saat dia melompat ke udara. Sayap api muncul di belakang punggungnya dan membuatnya tetap melayang 10 meter di atas tanah. Tak lama kemudian, Felix muncul di hadapan publik sambil berdiri di bawahnya tanpa bergerak sedikitpun. Apa yang sedang dia lakukan? Mata Letomar membelalak karena terkejut saat dia berkomentar, apakah dia tidak tahu apa yang akan terjadi? Sebagian besar pemirsa tidak mengerti apa maksudnya. Sebelum mereka bisa mencoba bertanya kepada orang di sebelahnya, mereka tercengang melihat salah satu pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Tenggorokan Flame Bearer mulai membesar seperti balon, memperlihatkan api merah menyala melalui celah-celah sisiknya. Nafas naga, para penonton berteriak memanggil Flame Bearer saat dia melepaskan banjir api merah mematikan ke arah Felix. Cuacanya begitu panas, Felix merasa kulitnya akan meleleh sementara api masih menyala. Tetap saja, dia hanya menyeringai tipis sambil bergumam, sesuai rencana. WUUSS. Tidak butuh sepersekian detik pun sebelum api mencapai Felix dan melahapnya seluruhnya. Kamera tidak dapat menangkap apa yang terjadi sebenarnya karena kebakaran merusak gambar. Sementara itu, Flame Bearer tidak berhenti menyemburkan api bahkan sedetik pun. Dia sudah larut dalam amarahnya, membuat pertimbangan rasionalnya menjadi sangat terpengaruh. Kalian kuat, tapi kalian tetap saja produk cacat dari naga sungguhan. Entah dari mana, Felix muncul di belakang kepala Flame Bearer dan membisikkan hinaan paling jahat yang pernah didengar para naga. Produk cacat, produk cacat. Saat hal itu memasuki pikiran Flame Bearer, hal itu terus terulang lagi dan lagi seperti kaset rusak. Ia tidak memikirkan Felix yang begitu dekat dengannya. Ia tidak menanggapi nalurinya yang berteriak padanya untuk menjauh. Ia hanya menyerah pada emosinya, yang membuat emosi itu semakin mengaburkan rasionalitasnya. Tepat pada saat ini, dia bahkan lebih rendah dari seekor binatang. Setidaknya, binatang menghormati naluri mereka. Celakanya, kalaupun dia melakukan sesuatu sekarang, sudah terlambat baginya. Felix menjentikkan jarinya dan berubah menjadi listrik lalu berteleportasi ke salah satu paku perak yang menempel di dinding dengan jaringan kabel tipis. Ketika dia muncul, kamera secara otomatis menempatkannya dalam bingkai. Para penonton tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat mereka melihatnya bersandar ke dinding dengan tangan di saku sambil menatap Flame Bearer dengan acuh tak acuh. Saat mereka melirik Flame Bearer secara refleks, mereka dipertemukan dengan sebuah gambaran mengejutkan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Dia meleleh. Sikap anggun Letomar hancur total saat dia berteriak dengan suara melengking yang mengerikan.
Bahkan para leluhur pun terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Mereka melihat bagaimana Felix menciptakan jarum kecil berwarna hitam pekat dan menusukkannya dalam-dalam ke tengkorak Flamebearer dengan menembus sisiknya yang terbalik. Jarum kecil itu terbuat dari bahan pemicu korupsi, tetapi cukup ampuh untuk dipadatkan. Itu sangat mematikan. Felix memutuskan untuk menyebutnya hukuman mati karena tidak ada yang pernah selamat darinya dalam latihannya di UVR. Semua orang akan berubah menjadi abu hitam seketika jika zat itu masuk ke dalam sistem mereka. Namun, pertahanan fisik Flamebearer sangat kuat. Jarum itu hanya membuat dagingnya hancur meskipun jarum itu mengenai bagian dalam tubuhnya. Panas juga memainkan peran besar untuk melindunginya dari kematian seketika karena racun terus terbakar sebelum menyebabkan kerusakan serius. Kalau saja Flamebearer tidak sudah kehilangan akal karena emosinya, rasa sakit yang teramat sangat itu sudah cukup untuk membangunkannya dan menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup. Celakanya, saat para naga marah besar, yang ada di benak mereka hanyalah pikiran-pikiran yang merusak. Saya bukan produk cacat, akan kutunjukkan semuanya. Aku juga seekor naga yang sombong. Berhenti memanggilku seperti itu. Aku akan membunuh kalian semua. Mati mati mati. MATI. BOOM. Dengan satu raungan gila terakhir, tubuh Flamebearer meledak. Sial. Felix yang ketakutan seketika berubah menjadi listrik dan mengalir melalui kabel yang terhubung ke paku terjauh di jaringan listrik. Ketika dia menampakkan dirinya lagi, yang tertinggal hanya dinding dan tanah metalik hitam yang ternoda. Flamebearer benar-benar padam dengan ledakan dahsyat. Orang gila sialan. Felix mengumpat sambil terjatuh ke tanah. Semuanya sesuai rencananya, mulai dari menyiapkan jaringan kabel tak kasat mata jauh di atas sana hingga melancarkan serangan terakhir pada skala terbalik milik Flamebearer, satu-satunya kelemahan skalanya yang sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan meledakkan dirinya sendiri. Untuk melakukan hal itu, dia benar-benar harus berpikir jernih. Kau terus-menerus menyerang kelemahan mentalnya. Asna memutar bola matanya. Menurutmu apa yang akan terjadi? Aku hanya ingin membuatnya kehilangan kendali beberapa saat saja agar dia tidak bisa melawan racunku. Felix terbatuk sambil berjalan kembali menuju ke arah zona ledakan. Ketika sampai di tengah, ia menemukan sebuah kantong kecil. Felix mengangkat dan membukanya. Kemudian, mendecak lidahnya karena kesal setelah mendapati hanya satu bom lemah yang tertinggal. Sungguh membuang-buang waktu dan tenaga. Felix menendang kantong itu dengan kesal dan mulai berlari ke arah kotak coklat raksasa lainnya. Sementara itu, para penonton hanya bisa menatapnya dengan ekspresi tercengang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap akhir pertempuran itu. Beberapa detik yang lalu, Felix terlihat sedang dihajar habis-habisan. Kemudian, beberapa saat kemudian, Flamebearer menghilang tanpa jejak sementara Felix tidak terluka. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, mata dan pikiran manusia biasa tidak mampu mengikutinya, tidak seperti para leluhur dan beberapa pengecualian di antara penonton. Benar-benar pikiran strategis yang luar biasa. Erebus memujinya. Selain para anggota fraksi Darkin yang memasang ekspresi agak tidak senang, para primogenitor lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Ia dengan cerdik menciptakan jebakan di langit dengan kabel dan memancing Flamebearer untuk menggunakan napas naganya dengan cara menghindari serangannya secara terus-menerus. Siren mengungkapkan, kemampuan transmutasi Thor juga memainkan peran besar. Tetap saja, penyergapannya yang tepat waktu tidak akan berhasil jika dia tidak terus mengambil keuntungan dari harga diri rendah para naga dengan menghancurkan egonya yang rapuh. Makhluk-makhluk kecil yang malang itu. Mereka terlahir dengan kesombongan naga yang membuat mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka adalah ras campuran. Hal ini membuat mentalitas mereka mudah diserang. Jika Felix melakukan hal itu pada ras bibrida lainnya, mereka mungkin hanya akan kesal dan tidak kehilangan kendali total. Sayangnya, kekuatan naga merah bergantung pada amarahnya. Jadi, emosi mereka sudah tidak stabil karena mereka bisa dengan mudah marah untuk mendapatkan tambahan kekuatan. Ini merupakan kemampuan yang bagus jika para Dragonling tidak mungkin menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya hal ini jarang terjadi karena para naga diajarkan sejak lahir untuk selalu mengendalikan emosinya. Sayangnya, hal itu hanya mungkin dilakukan melawan rekan-rekan yang setara di mata para nagaling. Sementara para penonton menyaksikan tayangan ulang pertempuran yang lambat dengan ekspresi yang mencengangkan, Felix telah menghancurkan dua kotak lagi.
Ketika dia mencapai kotak coklat ketiga, dia mendesah lega, akhirnya peti harta karun. Dia dapat dengan mudah melihat garis besar peti yang ditempatkan di dalam kotak coklat. Sayangnya, warnanya menjadi abu-abu sementara ukurannya sama dengan semua peti langka. Permainan ini dibuat seperti ini sehingga pemain tidak akan tahu kelangkaan apa yang akan mereka dapatkan sebelum meledakkan kotak coklat. Lagi pula, jika mereka bisa melihat kelangkaannya, mereka hanya bisa menargetkan peti langka plus. Felix menaruh bom di atasnya dan mundur. Dalam beberapa detik, benda itu meledak, memperlihatkan peti berwarna biru berukuran sedang. Yang langka, lumayan. Felix tersenyum sambil berlari ke arah peti itu. Dia menendangnya hingga terbuka lebar dan melirik ke dalam. Keren. Dia menyeringai kegirangan setelah melihat dua benda di dalamnya. Sebuah kantong dengan logo ledakan biru dan sebuah cincin. Setelah memasukkannya ke dalam inventarisnya, dia mulai membaca rinciannya sambil melanjutkan larinya. 3 bom pembeku yang kuat dan sebuah cincin spasial bermutu tinggi. Felix mengabaikan cincin itu karena dia tidak membutuhkannya atau tidak cukup peduli untuk menjualnya. Namun, bom itu benar-benar membuatnya penasaran. Itu karena bom yang kuat mampu meledakkan 2 kotak coklat sekaligus di 4 arah. Artinya, dia bisa memanfaatkannya untuk membersihkan jalannya lebih cepat. 3 di antaranya dapat melakukan tugas 6 bom lemah. Meskipun demikian, ia ragu melakukannya karena bom yang kuat sebenarnya dapat menyebabkan cedera serius pada sebagian besar pemain dalam permainan. Dengan menambahkan efek beku ke dalam campuran, mereka dapat digunakan pada momen-momen penting untuk membalikkan keadaan perkelahian. Aku tidak punya banyak pilihan, bukan? Felix menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk menggunakannya karena yang tersisa baginya hanya 1 bom lemah. Kurasa sudah saatnya beralih ke perburuan harta karun untuk mengisi inventarisku terlebih dahulu. Peti harta karun benar-benar menjadi kunci untuk memenangkan permainan ini karena seseorang tidak dapat bergerak maju tanpa bom. Lebih buruknya lagi, bahkan jika seseorang mencapai pusatnya, ia akan memerlukan 5 bom canggih atau bom nuklir untuk menghancurkan kotak hitam. Ini berarti bahwa membidik bagian tengah bukanlah kunci utama untuk memenangkan permainan, melainkan memburu peti harta karun atau pemain lain. Setiap pemain sudah menyadarinya. Itulah sebabnya ketika kamera beralih untuk menampilkan Disfigured Beauty, WoW Snero, The Traitor, dan yang lain, mereka semua bertujuan untuk menemukan peti alih-alih menuju ke arah umum pusat labirin. Karena mereka semua mempunyai kemampuan sensorik, mereka mampu menemukan harta karun yang tersembunyi dalam kotak-kotak coklat, seperti Felix. Dewi Keberuntungan benar-benar berpihak pada si cantik yang cacat hari ini. Komentar Letomar, dia sudah membuka 2 peti langka dan 1 peti epik, menemukan 2 bom superior di dalamnya. Keuntungannya merupakan pengecualian karena pemain lainnya juga bangkrut seperti Felix, hanya menemukan peti harta karun umum dan langka dalam perjalanan mereka. Namun, temuan-temuan itu cukup untuk membuat mereka tetap bertahan dalam permainan untuk sementara waktu. 20 menit kemudian, Felix terlihat berjongkok di samping peti putih dengan ekspresi kesal. Dia menendangnya hingga terbuka lebar dan mengambil kantung putih dari dalamnya. Seperti dugaannya, dia menemukan 3 bom yang lemah. Jumlah minimum yang dapat ditemukan dalam peti apapun. Dalam 10 menit terakhir, ia hanya berhasil membuka 7 peti harta karun dan 6 di antaranya adalah harta karun umum. Tentu, mereka memberinya berbagai jumlah bom lemah untuk mengisi inventarisnya tapi dia tidak senang sedikitpun. Itu karena dia bisa mendengar pemain lain meletuskan bom kuat dan bahkan bom superior ke kiri dan ke kanan seperti permen. Perbedaan kebisingannya terlalu mencolok untuk tidak dikenali. Ditambah lagi, ia bahkan melihat beberapa kembang api yang memberi ucapan selamat kepada pemain karena telah membuka peti epik. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka yang membawa petasan itu? Felix memijat pelipisnya untuk menenangkan diri sambil berjalan menjauh dari peti itu. Akan tetapi, saat ia ingin melangkah lagi, nalurinya berteriak memberitahunya tentang bahaya yang datang. Felix membungkukkan punggungnya dengan cepat, tidak menghabiskan sedetik pun untuk berpikir berlebihan. Fiu-fiu, syukurlah atas reaksinya yang cepat ketika 2 bilah angin yang sangat tipis dan tak terlihat melesat tepat melewati punggungnya yang bungkuk dan bertabrakan dengan dinding. Sial, Felix tidak langsung berdiri tegak tapi malah berguling ke depan sambil membuka semua lubang kecilnya, sehingga petir yang tersimpan bisa menutupi tubuhnya. Suara mendesing. Tepat di tempat itu, muncullah sebuah tornado kecil berwarna abu-abu putih. Jika dia tidak bergerak,
dia akan terlempar ke udara tanpa terkendali. Mengetahui bahwa dirinya belum aman, Felix menggunakan busur listrik untuk menariknya ke dinding terdekat. Posisi ini memberinya gambaran yang lebih baik tentang penyerahan dirinya. Walaupun Felix tidak melihat siapa yang menyergapnya, dia sudah tahu siapa orang itu. Satu-satunya elementalis angin dalam permainan ini. Felix berseru dengan nada tertahan, "Algojo, keluarlah dan mari kita bicara baik-baik, oke?" Felix menyipitkan matanya seperti seekor elang saat dia mengamati area itu dengan penglihatan infrasinar. Dalam waktu singkat, dia melihat aura merah humanoid memasuki radarnya secara perlahan. Selangkah demi selangkah ia berjalan sejauh 20 meter dan memasuki jalan setapak tempat Felix menginap. Ketika Felix mematikan penglihatan infrasinarnya, ia melihat gambar burung hantu putih ramping berbentuk manusia, yang mengenakan pakaian hitam mirip samurai dengan kabuto satu. Dia memiliki dua sarung katana panjang yang diikatkan pada ikat pinggangnya di kedua sisi. Dia mengenakan warajis satu kayu di kakinya. Seharusnya mereka membuat suara berdenting-denting terhadap tanah, namun tidak ada yang terdengar. Seperti inilah penampakan sang eksekutor. Seorang pejuang yang bangga dari ras Exonian. Kurasa tidak ada yang perlu didiskusikan. Sang Algojo menyipitkan pupil matanya yang besar ke arah Felix sambil meletakkan kedua telapak tangannya di gagang katananya. "Jangan seperti itu. Cepat atau lambat kau akan membutuhkan sekutu." Kelopak mata Felix berkedut karena penolakan tidak langsungnya bahkan sebelum ia mengusulkan sebuah kerjasama. Tidak tertarik, sang Algojo memasang kuda-kuda tempurnya dan berkata dengan tenang, "Kami, para Hagaki yang terhormat, akan membuktikan kekuatan dan harga diri kami kepada semua orang dengan hanya mengandalkan diri kami sendiri." Sialan Exonia dan kehormatan mereka yang terluka. Felix benar-benar kesal dengan nasibnya dalam permainan ini. Dari peti harta karun hingga pemain, dia selalu mendapat bagian yang kurang. Sayangnya bagi Tuan Tanah, para Exonia lebih baik mati dengan bangga daripada menerima bantuan dalam permainan. Letomar menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dengan kejenakaan para Exonia. Melihat beberapa pemirsa merasa bingung dengan pernyataannya, ia mencerahkan mereka dengan pelajaran sejarah singkat. Bangsa Exonia saat ini sebenarnya adalah keturunan pembelot dari perang saudara besar antara bangsa Exonia dan bangsa Ionia. Para pembelot itu telah melarikan diri bersama keluarga mereka ke sebuah planet terpencil di galaksi utama Metal Rache. Selama ratusan ribu tahun, mereka bersembunyi di sana dan menerima perlindungan dari ras metal dan aliansi SGA melawan bangsa Ionia setelah ras mereka hampir musnah dalam perang saudara. Karena mereka kalah perang, para pembelot seharusnya diburu dan dieksekusi juga. Itu adalah aturan aliansi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, ras logam yang cinta damai tidak ingin ada yang memulai perkelahian di galaksi mereka lagi. Mereka juga tidak ingin mengusir mereka dari galaksi mereka. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar bangsa Exonia dianggap sebagai ras tambahan mereka dengan syarat jumlah penduduk mereka tidak akan pernah lebih dari 20 juta jiwa. Bangsa Ionia hanya bisa setuju karena mereka tidak ingin tidak menghormati ras logam. Meskipun mereka tidak bisa menghapusnya sepenuhnya, mereka memastikan untuk mempermalukan mereka di depan umum setiap hari dengan menyebutkan asal-usul mereka. Mereka adalah putra dan putri pembelot. Hal ini membuat mereka malu dengan pandangan ras lain. Terutama, ketika segala sesuatu di alam semesta saling terhubung, sehingga memudahkan untuk mengetahui asal-usul mereka. Oleh karena itu, generasi terbaru selalu berpartisipasi dalam pertandingan untuk membuktikan kekuatan mereka dan merebut kembali kehormatan ras mereka. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun membantu mereka. Jadi, jika mereka memenangkan permainan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka memanfaatkan sekutu mereka. Sebagai kesimpulan, Tuan Tanah sebaiknya mempersiapkan diri untuk pertempuran sulit lainnya. Letomar menyelesaikan rangkumannya hanya dalam beberapa detik. Felix dan The Executioner masih dalam kebuntuan. Jika kau tidak ingin bertarung, serahkan jarahanmu kepadaku dan segera pergi. Sang Algojo menawarkan dengan tenang. Dia tidak bodoh meremehkan Felix dan memaksakan pertarungan acak. Namun, jika Felix menolak untuk memberikan bomnya, maka dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sama seperti Felix, peruntungannya dalam perburuan peti harta karunnya tidak berjalan baik, membuatnya putus asa mencari metode lain. "Bro, aku benar-benar tidak punya sesuatu yang bagus." Felix sebenarnya tidak ingin bertempur lagi secepat ini.
Pertarungan sebelumnya dengan Flamebearer mungkin berakhir dalam beberapa detik, tetapi energi yang ia gunakan untuk membuat rencananya berhasil telah menghabiskan 40% tanknya sekaligus. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan tank daruratnya dalam 30 menit pertama permainan sebelum dia bertemu Wavesnero. Suara mendesing. Tiba-tiba, Sang Algojo menghunus kedua katananya, menciptakan dua bilah angin putih panjang di depannya. Setelah melihat lebih dekat, para penonton terkejut saat melihat bahwa katana tersebut sebenarnya adalah dua bilah angin putih yang panjang. Mereka benar-benar tampak seperti lightsaber, bukan katana. Tentu saja, The Executioner tidak dapat menggunakan katana yang terbuat dari bahan biasa untuk melawan pemain tersebut. Karena artefak dilarang di game Platinum dan di bawahnya, ia hanya dapat membuat katana yang terbuat dari angin. Letomar menjelaskan kepada semua orang. Peringatan terakhir. Sang Algojo mengarahkan satu katana angin ke Felix dan berkata, "Kamu punya waktu 3 detik. Saya rasa hanya itu yang bisa saya lakukan." Setelah melihat bahwa negosiasi atau pertimbangan dengannya tidak akan berhasil, Felix terpaksa menjalankan rencana B. "Baiklah, baik, tenang saja." Felix mengangkat kedua tangannya ke udara sebagai tanda kerjasamanya. Ini sangat mengejutkan para penggemarnya karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Felix menyerah. Akhir yang mengecewakan, tetapi ini adalah langkah paling cerdas bagi Landlord. Selama dia meninggalkan 3 bom, dia masih bisa bangkit kembali jika dia menemukan peti harta karun yang epik. Letomar berbagi pendapatnya. Celakanya, para penggemar masih menyimpan rasa tidak enak saat melihat Felix mengeluarkan tas berisi bom-bomnya. "Apa kamu setuju kalau aku menyimpan beberapa bom untuk bertahan hidup?" tanya Felix. "Jika aku tidak setuju, dia mungkin akan mencoba berkelahi denganku, karena memberikan semua bom kepadaku sama saja dengan menyerah pada permainan ini." Sang Algojo memikirkannya dan mendapati bahwa permintaannya masuk akal. "Ratu, berapa banyak bom yang ada di inventarisnya dan di bak saat ini?" dia bertanya. Ratu meminta izin kepada Felix jika ia boleh menjawab. Felix menganggukkan kepalanya, tidak peduli untuk mengungkapkan informasi tersebut kepadanya. Dia punya 14 bom lemah dan 2 bom mudah terbakar kuat di dalam tasnya. Queen menambahkan, dia hanya punya 3 bom lemah dalam inventarisnya. Bagus. Pikiran Sang Algojo menjadi tenang setelah mengetahui bahwa dirinya tidak bisa dibodohi. "Sekarang serahkan padaku," perintahnya sambil kembali ke posisi bertarung. Khawatir Felix mungkin akan melancarkan serangan cepat padanya. Bagaimanapun juga, manusia dikenal licik. Menangkap. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak pada tempatnya karena Felix benar-benar telah mengabaikannya di bawah tatapan kecewa para penggemar dan leluhurnya. Gila, saat tas itu hendak mencapai kecepatan puncaknya di udara, Felix memasuki mode supersoniknya dan melesat seperti angin ke arah yang berlawanan. Sang Algojo dapat melihat dengan jelas dia melarikan diri namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu bahwa dia akan melakukan hal yang sama karena lebih baik melarikan diri saat musuh sedang diduduki. Mengetahui bahwa Felix mungkin dapat meledakkan bom tersebut menggunakan pengatur waktu jika bom tersebut mendarat di tanah, The Executioner memeriksa tas tersebut dengan visi rasialnya yang unik. Hal ini memungkinkan mereka melihat warna berbeda melalui kain tipis. Ketika dia tidak melihat sedikit pun tanda-tanda kemerahan di dalamnya, dia tahu Felix tidak mengaktifkan satupun dari semuanya. Siapa sangka, manusia bisa tegak sesekali. Sebelum Sang Algojo bisa menyelesaikan pujiannya, dia tercengang melihat Felix tiba-tiba muncul di samping tas itu. "Wanita jalang, kau pikir begitu?" Felix menjentikkan jarinya di udara dan memancarkan tas itu ke dalam gelangapnya sebelum dia menghilang dalam kilatan cahaya. Para penonton tercengang, para leluhur terdiam, dan Sang Algojo benar-benar bingung dengan apa yang baru saja disaksikannya. Apa yang baru saja terjadi? Letomar hampir terjatuh dari kursinya karena kejadian yang tiba-tiba itu. Dia sama bingungnya dengan yang lainnya karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa kehadiran Felix tidak berada di jalur yang sama dengan Sang Algojo. Ketika dia melirik layar mini Felix, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru keras, bagaimana dia bisa sampai di sana. Saat dia membagikan layarnya kepada semua orang, mereka sama terkejutnya seperti dia. Felix terlihat berdiri di depan kotak coklat yang diposisikan setidaknya 1 kilometer jauhnya dari The Executioner. Karena ini adalah labirin, 2 mil itu harus direntangkan menjadi 2 kilometer jika The Executioner ingin menuju ke sana. Bisakah dia teleportasi atau apa? Omong kosong apa ini?
Bagaimana dia bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama? Apakah itu kemampuan yang sama dari sebelumnya? Bahkan penggemar Felix tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana dengan penonton manusia? Mereka mulai merasa bahwa Felix adalah spesies yang sama sekali berbeda dari mereka. Sejenis helm yang pertama kali digunakan oleh prajurit Jepang kuno, sandal tali jerami.